What if Gail's right? It sells in a petri dish, one thing. A snake that size will hunt a huge area. There won't be another one for miles. Get out! Hurry up! Hurry up! Hurry up! Come on! Come on! Perennium mortalis. Hai aku Oke Facebook Mama Wisma. Di awal kita akan diperlihatkan seorang pria yang tengah ketakutan sambil menaiki puncak kapal di mana dia sedang menghindari seekor hewan melata yang sangat buas. Hewan hai dirasa tidak ada harapan, pria tersebut pun memilih untuk mengakhiri hidupnya. Kemudian Sim berpindah ke sebuah hotel sederhana di pedalaman hutan Amazon. Dia adalah Teori Flores, seorang arkeolog yang sedang melakukan riset tentang keberadaan suku pedalaman yang telah lama menghilang di sungai Amazon. Ini adalah Profesor Kel, seorang pacar sekaligus orang yang mempunyai tujuan yang sama dengan Flores. Mereka berdua berniat menemukan suku Siri sampai dan menemukan sebuah video dokumenter sebagai bukti akan keberadaan suku itu. Keesokan harinya mereka pun mengumpulkan personil untuk memulai ekspedisinya menelusuri sungai Amazon. Flores membawa produksi serta membawa seorang nahkoda yang sangat mengetahui tentang seluk-beluk sungai Amazon, dan berangkatlah mereka semua menuju sungai terbesar di dunia, musik. Hai, namun di tengah jalan hujan yang disertai dordar gelap menyambut kedatangan mereka ke sungai Amazon. Lalu samar-samar terdengar suara orang yang meminta pertolongan. Ternyata ada seorang lelaki parubaya yang sedang terjebak di sungai itu. Dia meminta mereka untuk menolongnya karena kapal yang ditumpanginya rusak dan sudah tidak dapat dipergunakan lagi, dan dengan senang hati Profesor Kalau beserta kru langsung menyelamatkannya. Laki-laki itu bernama Sharon, dan tampaknya si nahkoda kapal mengetahui siapa Sharon dan mereka seperti saling mengenal satu sama lain. Hai, keesokan harinya Seri menunjukkan kepiawaiannya dalam menangkap ikan dan hal itu membuat semua orang kagum terhadapnya. Setelah sesi kenalan sudah selesai, Profesor Ki mengatakan bahwa dia sedang mencari suku pedalaman Siri. Simak. Karena hal tersebut membuat Profesor Kalau tidak dapat menghantarkan Seren pulang, namun ternyata Siaran mengetahui tentang keberadaan suku itu. Kemudian mereka meminta agar Seren bisa menjadi petunjuk jalan bagi mereka untuk menemukan keberadaan suku pedalaman tersebut. Singkat cerita, malam pun tiba. Ketika di dalam kapal suasana aman terkendali dan nampaknya keadaan di luar tidak baik-baik saja karena terlihat ada seekor hewan melata dengan ukuran yang sangat besar tengah mengincar jaguar dan memangsanya. Hai, faktanya kini mereka sudah berada di zona merah sungai Amazon. Keesokan paginya mereka menemukan sebuah patung ular yang sedang memangsa manusia. Ternyata itu adalah patung buatan suku Siri sama, musik. The Stolen. Hai, mereka juga mendewakan ular Anaconda sebagai dewa penjaga bagi mereka, dan kemudian Serum menceritakan sebuah kisah tentang Siri sama. Akan tetapi Profesor yang merasa lebih tahu tentang cerita itu mengatakan bahwa cerita itu milik suku Maku. Halo Seren, yang merasa kesal kepada Akil, meminta agar dia diturunkan di desa selanjutnya. Hai, malam harinya sepasang insan yang sedang dimabuk cinta ini meminta izin kepada Flores untuk merekam suara yang ada di hutan. Kemudian setelah mendapatkan izin dari Flores mereka pun pergi ke dalam hutan, namun faktanya mereka tidak mampu lagi menahan hasrat untuk bercocok tanam malam itu. Tapi tiba-tiba untung saja Serang datang menyelamatkan mereka. Ternyata itu adalah sosok Bagong yang sedang tersesat di antara hutan belantara sungai Amazon. Lalu mereka pun bergegas kembali ke kapal, dan setelah kejadian itu Ker melarang siapapun pergi dari kapal di malam hari. Keesokan paginya mereka mendapatkan suatu masalah di mana tali pengikat kapal itu tersangkut di baling-baling sehingga salah satu dari mereka harus memotongnya. Kemudian Kalau dengan segudang kesombongannya memutuskan untuk menyelam dan memotong tali itu sendirian. Hai, namun sialnya ada seekor tawon beracun yang masuk ke dalam mulut kecil dan hal itu hampir membunuhnya. Untung saja Sher memiliki keahlian
keahlian di bidang P3K yang mampu menyelamatkan nyawa Kel dan Flores yang takut terjadi apa-apa. Kaudakyo meminta nahkoda untuk langsung pergi ke rumah sakit, kemudian siaran menyarankan agar melewati jalur yang biasa dilalui karena hal itu bisa membersihkan 80 km perjalanan mereka. Meski sahabat baik Flores mencuri geseran, akan tetapi Flores yang tidak mempunyai pilihan lain hanya dapat menuruti apa yang dikatakan Seren. Keesokan harinya Flores dikagetkan dengan pagar kayu yang membentang menutup kalungan itu. Di sini bintik-bintik kecurigaan Flores kebesaran semakin tinggi. Ternyata cairan sudah mengetahui bahwa di jalur tersebut dipasangkan sebuah penghalang. Meski begitu Serum ternyata sudah menyiapkan beberapa buah dinamite untuk meledakkan bom itu. Meski Flores sempat menentang hal tersebut, namun lagi-lagi Seren mengancam dengan mengatakan bahwa mereka harus memutar kembali kapal dan hal itu akan membutuhkan waktu 2 hari untuk sampai ke rumah sakit Times High. Dengan terpaksa Flores lagi-lagi menyetujui ide gilanya Seren, lalu Seren bawa salah satu teman Flores untuk memasangkan dinamite pada pagar tersebut. Setelah selesai memasang dinamite, mereka pun langsung menyalakannya dan tiba-tiba ratusan ular berterbangan ke kapal mereka. Faktanya semua yang terjadi adalah rencana dari Seren. Dia juga mengetahui bahwa akan banyak sekali ular yang berterbangan ke kapal tersebut. Diisi Selin, meledaknya granat membuat hampir semua drum bensin kapal itu lepas ke air dan hanya menyisakan satu drum yang tersisa. Keesokan harinya mereka menemukan sebuah bangkai kapal yang terlihat sudah lama ditinggalkan. Lalu Saran dan nahkoda kapal pergi mencari bahan bakar di bangkai kapal tersebut. Lalu Denny yang tidak mau ketinggalan mengambil kameranya dan mulai merekam yang terjadi di sekitaran mereka. Namun yang mereka tidak tahu adalah ada yang sedang mengintai mereka di dalam air. Kemudian mereka mulai memasuki kapal tersebut. Di sini terkuak fakta yang mengejutkan di mana Sharon si nahkoda dan yang bunuh diri di awal film tadi adalah kelompok penangkap ular dan mereka adalah komplotannya Seren. Faktanya siaran ke sana bukan untuk mengambil bahan bakar, akan tetapi dia menjadi sebuah alat pancing ular yang biasa mereka gunakan. Helmi beres-beres di sisi lain. Sang nahkoda terpisah dari Seren dan ketika dia hendak keluar dari kapal itu tiba-tiba dan seketika itu dia pun langsung mati. Sementara itu di kalau Flores mereka masih menunggu kedatangan nahkoda mereka, lalu siaran memperlihatkan segulung kulit ular anaconda dewasa kepada mereka dan dia langsung jelaskan bahwa nahkoda mereka telah mati dimakan anaconda. Flores yang tidak mempercayai apa yang siaran katakan berinisiatif untuk menunggunya sampai dia datang. Singkat cerita, malam pun tiba. Orang yang ditunggu tidak kunjung ada. Meski tidak percaya, namun itulah kenyataannya. Pahitnya kenyataan, harus mereka telan mentah-mentah bahwa nahkoda mereka tercinta telah mati di laut monster rawa, yaitu sang anaconda. Malam itu duka masih merundung mereka semua, namun berbeda dengan Sharon. Dia malam dokternya salah satu kru milik Flores untuk membantunya menangkap anaconda. Sharon memberinya iming-iming kekayaan yang tiada taraf karena ular anaconda sangat tak ternilai harganya. Akhirnya dia pun rashut iming-iming dari Saran dan mulai berkomplot dengannya. Keesokan paginya Seren menembak mati seekor kera yang ternyata akan digunakan untuk memancing anaconda. Mengetahui hal itu, Flores langsung marah dan meminta Saran untuk menghentikannya, namun karena sekarang siaran mempunyai dekeng, akhirnya dia berhasil membungkam Flores di kapalnya sendiri. Malamnya Saran dan sekutunya mulai melancarkan aksinya memancing anaconda. Tidak perlu menunggu waktu yang lama, anaconda langsung masuk ke dalam perangkap Sharon. Namun karena kekuatan anaconda yang puluhan kali lebih kuat dari manusia, Sharon tidak dapat menahan keseimbangannya dan membuat sang monster sungai itu lepas dari kailnya dan tiba-tiba anaconda itu menyerang dengan membabi buta. Mesin jahit. Akibat insiden itu satu-satunya sekutu setan harus mati karena keganasan ular anaconda. Namun karena kematiannya anaconda itu mulai pergi dan menghilang dari sana sehingga tempat itu menjadi aman dan terkendali kembali. Kemudian tiada angin tiada hujan, Flores datang menghampiri siaran dan menggodanya dan baru saja mulai pemanasan tiba-tiba faktanya mereka berkomplot untuk menangkap dan meringkus Eren dan hal itu berhasil, namun salahnya mereka tidak membunuhnya dan malah mengikatnya. Keesokan harinya Denny yang sedang belajar mengemudikan kapal malah tersangkut di batu yang sangat besar. Hal itu membuat mereka harus turun ke air dan menderek kapalnya. Ngomong di sisi lain, satu-satunya teman wanita Flores yang mempunyai dendam kesumat kepada siaran berniat membunuhnya, namun karena masih amatiran dan belum cukup berpengalaman membuatnya mati sia-sia dan karena kecerobohannya membuat siaran kembali lepas dari ikatannya dan kematian wanita itu mengundang kehadiran anaconda yang tengah kelaparan. Melihat gerak-gerik air yang mencurigakan membuat semua orang turun ke air kelabakan dan buru-buru naik ke kapal. Namun naas, salah satu kru Flores harus mati karena mengorbankan dirinya demi menyelamatkan Flores dan Denny. Namun kapal pun mereka tidak
tidak luput dari mara bahaya karena Sharon sudah menunggu mereka di sana. Akhirnya perkelahian pun terjadi di kapal. Untungnya Anaconda dapat melerai mereka dengan menumbangkan sebuah pohon besar ke kapal, namun Denny lagi-lagi terjatuh ke air yang menandakan nyawanya kembali dalam bahaya dan benar saja Anaconda tadi langsung menggigit dan melilit tubuh Denny. Untung saja mayat wanita tadi menjadi pengalih perhatian dari si Anaconda dan keuntungan lainnya Flores yang telah hatam dengan permainan FF dan PUBG berhasil melakukan headshot dengan menggunakan bedil mimis yang ada di sana. Hai, ketika mereka selamat diri Anaconda tiba-tiba datanglah siaran dari langsung melumpuhkan mereka semua. Hai, untung saja Profesor K datang tepat waktu dengan menancapkan sebuah bius di punggung siaran. Kemudian setelah siaran dilumpuhkan mereka langsung membuangnya ke sungai. Hai, lalu mereka melanjutkan kembali perjalanan mereka hingga sampailah mereka ke sebuah pabrik yang sudah usang dan tidak terurus. Dirasa ada bahan bakar di sana. Denny dan Fresh memutuskan untuk menyisir tempat itu dan berharap ada bahan bakar di tempat tersebut, dan benar saja terdapat banyak sekali bahan bakar di tempat itu. Musik. Hai, namun naasnya baru saja mereka menemukan bahan bakar tiba-tiba ketika tersadar mereka sudah berada dalam posisi terikat tak berdaya. Kemudian siaran langsung melumuri tubuh mereka dengan darah segar dari kera yang siaran bunuh. Ternyata mereka sudah ada di atas jaring yang bertujuan untuk menangkap Anaconda dan mereka digunakan sebagai umpan agar Sharon dapat dengan leluasa menangkap ular itu, dan beberapa saat kemudian ular raksasa itu langsung datang ke arah mereka. Dengan sekuat tenaga mereka mencoba lari dari ular itu, namun baru saja mereka berdiri ular itu langsung melilit dan bersiap untuk memakan mereka berdua. Oh gitulah pokoknya. Melihat hal itu Cher langsung menarik jarinya dan membuat ular itu tak berdaya. Kemudian motor lewat. Hai anjing melihat kali itu siaran langsung menarik jarinya dan membuat ular itu tak berdaya. Kemudian dia mengikat tali jaring itu sebuah pipa di sana, akan tetapi Anaconda yang terlalu kuat dapat dengan mudah melepaskan diri dari jaring milik Seren. Alhasil Anaconda yang tadinya melilit Denny dan Flores langsung mengejar eceran dan kemudian membunuhnya. Musik. Hai, video mesum melihat kesempatan emas itu mereka berdua langsung kabur dari sana, namun karena Anaconda itu tidak mau buruan lainnya lepas, si Anaconda pun langsung model Flores sampai ke cerobong bangunan itu. Untungnya Denny yang terhindar dari kejaran Anaconda langsung menolong Flores dengan menancapkan balincong tepat di ekornya sesuai itu sehingga membuatnya tidak bisa bergerak. Kemudian Denny membakar gedung itu dan membuat Anaconda terbakar bersamanya. Hai, mushrooms banget acara Resto and Lounge. Hai, dirasa ular itu sudah mati mereka pun langsung bergegas pergi ke kapal untuk melanjutkan kembali perjalanannya. Namun tiba-tiba yoyo di Indonesia. Untungnya Denny dengan sebuah kapak yang digenggamnya benar-benar berhasil membunuhnya. Hai, setelah semua benar-benar selesai mereka pergi menghampiri Chanyol dan Chanyol pun tersadar ketika mereka keluar dari kapalnya. Terlihat satu persatu perahu milik suku Shirishama berdatangan, kemudian mereka mengabadikan momen itu dengan berselfie ria bersama. Hai, tamat ending yang sangat mengkondakkan. Apanya? Pesan yang bisa kita ambil dari film ini adalah jika tidak berpengalaman jangan main di hutan mes saja, di mall yang mewah. Apa sih anjing, pesan apa gitu? Terserah sebetulnya ajalah, biar aja pusing. Makanya ini nih, kalau alasannya saya tidak jarang suka main ke luang itu, ke hutan itu, takut kayak gitu. Teman saya suka sih main ke walungan, ke sungai-sungai jualan. Hehehe, ada itu, enggak cuma celana street. Tahulah kalau daerah Jombang, kalau itu mah dijamin aman, paling ada biawak doang. Kalau di daerah-daerah saya mah sungainya, kecuali kalau di yang belum terjamah oleh saya tuh, belum terjamah oleh beberapa orang. Sungai enggak ngeri juga kayak kucing trekking gitu buat rega besi. Apa sih gunung-gunung itu istilahnya? Iya gitulah, adventure gitu tuh, mendaki gitu, ngeri-ngeri. Ada Anaconda sama Godzilla ning di gunung gede. Gila bangsat. Barsak udah ngopi dulu anjir, udah kering ini tenggorokan deh. Saya mau ngopi dulu, jaga kesehatan. Oke, baik-baik ya, kesehatan, semoga selalu sukses dan bye-bye. Hai, aku oke. Facebook Mama Wisma. Di awal kita akan diperlihatkan seorang pria yang tengah ketakutan sambil menaiki puncak kapal di mana dia sedang menghindari seekor hewan melata yang sangat buas. Hewan Hai, dirasa tidak ada harapan, pria tersebut pun memilih untuk mengakhiri hidupnya. Kemudian Sim berpindah ke sebuah hotel sederhana di pedalaman hutan Amazon. Dia adalah Teori Flores, seorang arkeolog yang sedang melakukan riset tentang keberadaan suku pedalaman yang telah lama menghilang di sungai Amazon. Ini adalah Profesor Kel, seorang pacar
sekaligus orang yang mempunyai tujuan yang sama dengan Flores. Mereka berdua berniat menemukan suku Siri sampai dan menemukan sebuah video dokumenter sebagai bukti akan keberadaan suku itu. Keesokan harinya mereka pun mengumpulkan personil untuk memulai ekspedisinya menelusuri sungai Amazon. Flores membawa produksi serta membawa seorang nahkoda yang sangat mengetahui tentang seluk-beluk sungai Amazon dan berangkatlah mereka semua menuju sungai terbesar di dunia, musik. Namun di tengah jalan hujan yang disertai dordar gelap menyambut kedatangan mereka ke sungai Amazon, lalu samar-samar terdengar suara orang yang meminta pertolongan. Ternyata ada seorang lelaki parubaya yang sedang terjebak di sungai itu. Dia meminta mereka untuk menolongnya karena kapal yang ditumpanginya rusak dan sudah tidak dapat dipergunakan lagi, dan dengan senang hati Profesor Kalau beserta kru langsung menyelamatkannya. Laki-laki itu bernama Sharon, dan tampaknya si nahkoda kapal mengetahui siapa Sharon dan mereka seperti saling mengenal satu sama lain. Keesokan harinya Seri menunjukkan kepiawaiannya dalam menangkap ikan dan hal itu membuat semua orang kagum terhadapnya. Setelah sesi kenalan sudah selesai, Profesor Ki mengatakan bahwa dia sedang mencari suku pedalaman Siri Simak. Karena hal tersebut membuat Profesor Kalau tidak dapat menghantarkan Seren pulang, namun ternyata Siaran mengetahui tentang keberadaan suku itu. Kemudian mereka meminta agar Seren bisa menjadi petunjuk jalan bagi mereka untuk menemukan keberadaan suku pedalaman tersebut. Singkat cerita, malam pun tiba. Ketika di dalam kapal suasana aman terkendali dan nampaknya keadaan di luar tidak baik-baik saja karena terlihat ada seekor hewan melata dengan ukuran yang sangat besar tengah mengincar jaguar dan memangsanya. Faktanya kini mereka sudah berada di zona merah sungai Amazon. Keesokan paginya mereka menemukan sebuah patung ular yang sedang memangsa manusia. Ternyata itu adalah patung buatan suku Siri sama, musik. The Stolen mereka juga mendewakan ular Anaconda sebagai dewa penjaga bagi mereka, dan kemudian Serum menceritakan sebuah kisah tentang Siri sama. Akan tetapi Profesor yang merasa lebih tahu tentang cerita itu mengatakan bahwa cerita itu milik suku Maku. Seren yang merasa kesal kepada Akil meminta agar dia diturunkan di desa selanjutnya. Malam harinya sepasang insan yang sedang dimabuk cinta ini meminta izin kepada Flores untuk merekam suara yang ada di hutan. Kemudian setelah mendapatkan izin dari Flores mereka pun pergi ke dalam hutan, namun faktanya mereka tidak mampu lagi menahan hasrat untuk bercocok tanam malam itu. Tapi tiba-tiba untung saja Serang datang menyelamatkan mereka. Ternyata itu adalah sosok Bagong yang sedang tersesat di antara hutan belantara sungai Amazon. Lalu mereka pun bergegas kembali ke kapal, dan setelah kejadian itu Ker melarang siapapun pergi dari kapal di malam hari. Keesokan paginya mereka mendapatkan suatu masalah di mana tali pengikat kapal itu tersangkut di baling-baling sehingga salah satu dari mereka harus memotongnya. Kemudian Kalau dengan segudang kesombongannya memutuskan untuk menyelam dan memotong tali itu sendirian. Namun sialnya ada seekor tawon beracun yang masuk ke dalam mulut kecil dan hal itu hampir membunuhnya. Untung saja Sher memiliki keahlian di bidang P3K yang mampu menyelamatkan nyawa Kel dan Flores. Yang takut terjadi apa-apa, Kaudakyo meminta nahkoda untuk langsung pergi ke rumah sakit. Kemudian Siaran menyarankan agar melewati jalur yang biasa dilalui karena hal itu bisa membersihkan 80 km perjalanan mereka. Meski sahabat baik Flores mencuri geseran, akan tetapi Flores yang tidak mempunyai pilihan lain hanya dapat menuruti apa yang dikatakan Seren. Keesokan harinya Flores dikagetkan dengan pagar kayu yang membentang menutup kalungan itu. Di sini bintik-bintik kecurigaan Flores kebesaran semakin tinggi. Ternyata cairan sudah mengetahui bahwa di jalur tersebut dipasangkan sebuah penghalang. Meski begitu Serum ternyata sudah menyiapkan beberapa buah dinamite untuk meledakkan bom itu. Meski Flores sempat menentang hal tersebut, namun lagi-lagi Seren mengancam dengan mengatakan bahwa mereka harus memutar kembali kapal dan hal itu akan membutuhkan waktu 2 hari untuk sampai ke rumah sakit Times High. Dengan terpaksa Flores lagi-lagi menyetujui ide gilanya Seren. Lalu Seren bawa salah satu teman Flores untuk memasangkan dinamite pada pagar tersebut. Setelah selesai memasang dinamite mereka pun langsung menyalakannya dan tiba-tiba ratusan ular berterbangan ke kapal mereka. Faktanya semua yang terjadi adalah rencana dari Seren. Dia juga mengetahui bahwa akan banyak sekali ular yang berterbangan ke kapal tersebut. Diisi selin meledaknya granat membuat hampir semua drum bensin kapal itu lepas ke air dan hanya menyisakan satu drum yang tersisa. Keesokan harinya mereka menemukan sebuah bangkai kapal yang
terlihat sudah lama ditinggalkan lalu Saran dan nahkoda kapal pergi mencari bahan bakar di bangkai kapal tersebut lalu Denny yang tidak mau ketinggalan mengambil kameranya dan mulai merekam yang terjadi di sekitaran mereka namun yang mereka tidak tahu adalah ada yang sedang mengintai mereka di dalam air kemudian mereka mulai memasuki kapal tersebut di sini terkuak fakta yang mengejutkan di mana Sharon si nahkoda dan yang bunuh diri di awal film tadi adalah kelompok penangkap ular dan mereka adalah komplotannya Seren. Faktanya siaran ke sana bukan untuk mengambil bahan bakar akan tetapi dia menjadi sebuah alat pancing ular yang biasa mereka gunakan. Hai Helmi beres-beres di sisi lain sang nahkoda terpisah dari Seren dan ketika dia hendak keluar dari kapal itu tiba-tiba Hai dan seketika itu dia pun langsung mati sementara itu di Kalau Flores mereka masih menunggu kedatangan nahkoda mereka lalu siaran memperlihatkan segulung kulit ular anaconda dewasa kepada mereka dan dia langsung jelaskan bahwa nahkoda mereka telah mati dimakan anaconda Flores yang tidak mempercayai apa yang siaran katakan berinisiatif untuk menunggunya sampai dia datang singkat cerita malam pun tiba orang yang ditunggu tidak kunjung ada meski tidak percaya namun itulah kenyataannya pahitnya kenyataan harus mereka telan mentah-mentah bahwa nahkoda mereka tercinta telah mati di laut monster rawa yaitu sang anaconda malam itu duka masih merundung mereka semua namun berbeda dengan Sharon dia malam dokternya salah satu kru milik Flores untuk membantunya menangkap anaconda Sharon memberinya iming-iming kekayaan yang tiada taraf karena ular anaconda sangat tak ternilai harganya akhirnya dia pun rashut iming-iming dari Saran dan mulai berkomplot dengannya. Hai keesokan paginya Seren menembak mati seekor kera yang ternyata akan digunakan untuk memancing anaconda mengetahui hal itu Flores langsung marah dan meminta Saran untuk menghentikannya namun karena sekarang siaran mempunyai dekeng akhirnya dia berhasil membungkam Flores di kapalnya sendiri malamnya Saran dan sekutunya mulai melancarkan aksinya memancing anaconda tidak perlu menunggu waktu yang lama anaconda langsung masuk ke dalam perangkap Sharon namun karena kekuatan anaconda yang puluhan kali lebih kuat dari manusia Sharon tidak dapat menahan keseimbangannya dan membuat sang monster sungai itu lepas dari kailnya dan tiba-tiba anaconda itu menyerang dengan membabi buta. Hai mesin jahit akibat insiden itu satu-satunya sekutu setan harus mati karena keganasan ular anaconda namun karena kematiannya anaconda itu mulai pergi dan menghilang dari sana sehingga tempat itu menjadi aman dan terkendali kembali. Hai kemudian tiada angin tiada hujan Flores datang menghampiri siaran dan menggodanya dan baru saja mulai pemanasan tiba-tiba faktanya mereka berkomplot untuk menangkap dan meringkus Eren dan hal itu berhasil namun salahnya mereka tidak membunuhnya dan malah mengikatnya. Hai keesokan harinya Denny yang sedang belajar mengemudikan kapal malah tersangkut di batu yang sangat besar hal itu membuat mereka harus turun ke air dan menderek kapalnya. Hai ngomong di sisi lain satu-satunya teman wanita Flores yang mempunyai dendam kesumat kepada siaran berniat membunuhnya namun karena masih amatiran dan belum cukup berpengalaman membuatnya mati sia-sia dan karena kecerobohannya membuat siaran kembali lepas dari ikatannya dan kematian wanita itu mengundang kehadiran anaconda yang tengah kelaparan melihat gerak-gerik air yang mencurigakan membuat semua orang turun ke air kelabakan dan buru-buru naik ke kapal. Hai namun naas salah satu kru Flores harus mati karena mengorbankan dirinya demi menyelamatkan Flores dan Denny. Hai namun kapal pun mereka tidak luput dari mara bahaya karena Sharon sudah menunggu mereka di sana akhirnya perkelahian pun terjadi di kapal untungnya anaconda dapat melerai mereka dengan menumbangkan sebuah pohon besar ke kapal namun Denny lagi-lagi terjatuh ke air yang menandakan nyawanya kembali dalam bahaya dan benar saja anaconda tadi langsung menggigit dan melilit tubuh Denny untung saja mayat wanita tadi menjadi pengalih perhatian dari si anaconda dan keuntungan lainnya Flores yang telah hatam dengan permainan FF dan PUBG berhasil melakukan headshot dengan menggunakan bedil mimis yang ada di sana. Hai ketika mereka selamat diri anaconda tiba-tiba datanglah siaran dari langsung melumpuhkan mereka semua. Hai untung saja Profesor K datang tepat waktu dengan menancapkan sebuah bius di punggung siaran kemudian setelah siaran dilumpuhkan mereka langsung membuangnya ke sungai. Hai lalu mereka melanjutkan kembali perjalanan mereka hingga sampailah mereka ke sebuah pabrik yang sudah usang dan tidak terurus dirasa ada bahan bakar di sana. Denny dan Fresh memutuskan untuk menyisir tempat itu dan berharap ada bahan bakar di tempat tersebut dan benar saja terdapat banyak sekali bahan bakar di tempat itu. Musik
Hai, namun naasnya baru saja mereka menemukan bahan bakar tiba-tiba ketika tersadar mereka sudah berada dalam posisi terikat tak berdaya kemudian siaran langsung melumuri tubuh mereka dengan darah segar dari kera yang siaran bunuh ternyata mereka sudah ada di atas jaring yang bertujuan untuk menangkap anaconda dan mereka digunakan sebagai umpan agar Sharon dapat dengan leluasa menangkap ular itu dan beberapa saat kemudian ular raksasa itu langsung datang ke arah mereka dengan sekuat tenaga mereka mencoba lari dari ular itu namun baru saja mereka berdiri ular itu langsung melilit dan bersiap untuk memakan mereka berdua oh gitulah pokoknya melihat hal itu Cher langsung menarik jarinya dan membuat ular itu tak berdaya kemudian motor lewat hai anjing melihat kali itu siaran langsung menarik jarinya dan membuat ular itu tak berdaya kemudian dia mengikat tali jaring itu sebuah pipa di sana akan tetapi anaconda yang terlalu kuat dapat dengan mudah melepaskan diri dari jaring milik Seren alhasil anaconda yang tadinya melilit Denny dan Flores langsung mengejar eceran dan kemudian membunuhnya. Musik, Hai video mesum melihat kesempatan emas itu mereka berdua langsung kabur dari sana namun karena anaconda itu tidak mau buruan lainnya lepas si anaconda pun langsung model Flores sampai ke cerobong bangunan itu untungnya Denny yang terhindar dari kejaran anaconda langsung menolong Flores dengan menancapkan balincong tepat di ekornya sesuai itu sehingga membuatnya tidak bisa bergerak kemudian Dedi membakar gedung itu dan membuat anaconda terbakar bersamanya Hai mushrooms banget acara resto and lounge hai dirasa ular itu sudah mati mereka pun langsung bergegas pergi ke kapal untuk melanjutkan kembali perjalanannya namun tiba-tiba Yoyo di Indonesia untungnya Denny dengan sebuah kapak yang digenggamnya benar-benar berhasil membunuhnya Hai setelah semua benar-benar selesai mereka pergi menghampiri Chanyol dan Chanyol pun tersadar ketika mereka keluar dari kapalnya terlihat. Satu persatu perahu milik suku Shirishama berdatangan, kemudian mereka mengabadikan momen itu dengan berselfie ria bersama hai tamat ending yang sangat mengkondakkan apanya. Pesan yang bisa kita ambil dari film ini adalah jika tidak berpengalaman jangan main di hutan mes saja, di mall yang mewah apa sih anjing pesan apa gitu terserah sebetulnya ajalah biar aja pusing makanya ini nih kalau alasannya saya tidak jarang suka main ke luang itu ke hutan itu takut kayak gitu teman saya suka sih main ke walungan ke sungai-sungai jualan hehehe ada itu enggak cuma celana street tahulah kalau daerah Jombang kalau itu mah dijamin aman paling ada biawak doang kalau di daerah-daerah saya mah sungainya kecuali kalau di yang belum terjamah oleh saya tuh belum terjamah oleh beberapa orang sungai enggak ngeri juga kayak kucing trekking gitu buat rega besi apa sih gunung-gunung itu istilahnya iya gitulah adventure gitu tuh mendaki gitu ngeri-ngeri ada anaconda sama Godzilla ning di gunung gede gila bangsat barsak udah ngopi dulu anjir udah kering ini tenggorokan deh saya mau ngopi dulu jaga kesehatan oke baik-baik ya kesehatan semoga selalu sukses dan bye-bye. Hai aku oke Facebook Mama Wisma di awal kita akan diperlihatkan seorang pria yang tengah ketakutan sambil menaiki puncak kapal di mana dia sedang menghindari seekor hewan melata yang sangat buas hewan Hai dirasa tidak ada harapan pria tersebut pun memilih untuk mengakhiri hidupnya kemudian Sim berpindah ke sebuah hotel sederhana di pedalaman hutan Amazon dia adalah teori Flores seorang arkeolog yang sedang melakukan riset tentang keberadaan suku pedalaman yang telah lama menghilang di sungai Amazon ini adalah Profesor Kel seorang pacar sekaligus orang yang mempunyai tujuan yang sama dengan Flores mereka berdua berniat menemukan suku Siri sampai dan menemukan sebuah video dokumenter sebagai bukti akan keberadaan suku itu keesokan harinya mereka pun mengumpulkan personil untuk memulai ekspedisinya menelusuri sungai Amazon Flores membawa produksi serta membawa seorang nahkoda yang sangat mengetahui tentang seluk-beluk sungai Amazon dan berangkatlah mereka semua menuju sungai terbesar di dunia. Musik, Hai namun di tengah jalan hujan yang disertai dordar gelap menyambut kedatangan mereka ke sungai Amazon lalu samar-samar terdengar suara orang yang meminta pertolongan ternyata ada seorang lelaki parubaya yang sedang terjebak di sungai itu dia meminta mereka untuk menolongnya karena kapal yang ditumpanginya rusak dan sudah tidak dapat dipergunakan lagi dan dengan senang hati Profesor kalau beserta kru langsung menyelamatkannya laki-laki itu bernama Sharon dan tampaknya si nahkoda kapal mengetahui siapa Sharon dan mereka seperti saling mengenal
mengenal satu sama lain. Hai, keesokan harinya Sherry menunjukkan kepiawaiannya dalam menangkap ikan dan hal itu membuat semua orang kagum terhadapnya. Setelah sesi kenalan sudah selesai, Profesor Ki mengatakan bahwa dia sedang mencari suku pedalaman siri simak. Karena hal tersebut membuat Profesor kalau tidak dapat menghantarkan Seren pulang, namun ternyata Siaran mengetahui tentang keberadaan suku itu. Kemudian mereka meminta agar Seren bisa menjadi petunjuk jalan bagi mereka untuk menemukan keberadaan suku pedalaman tersebut. Singkat cerita, malam pun tiba. Ketika di dalam kapal suasana aman terkendali dan nampaknya keadaan di luar tidak baik-baik saja karena terlihat ada seekor hewan melata dengan ukuran yang sangat besar tengah mengincar jaguar dan memangsanya. Hai, faktanya kini mereka sudah berada di zona merah Sungai Amazon. Keesokan paginya mereka menemukan sebuah patung ular yang sedang memangsa manusia. Ternyata itu adalah patung buatan suku Siri sama. Musik The Stolen High. Mereka juga mendewakan ular anaconda sebagai dewa penjaga bagi mereka, dan kemudian Serum menceritakan sebuah kisah tentang Siri sama. Akan tetapi Profesor yang merasa lebih tahu tentang cerita itu mengatakan bahwa cerita itu milik suku Maku. Halo Seren, yang merasa kesal kepada Akil, meminta agar dia diturunkan di desa selanjutnya. Hai, malam harinya sepasang insan yang sedang dimabuk cinta ini meminta izin kepada Flores untuk merekam suara yang ada di hutan. Kemudian setelah mendapatkan izin dari Flores mereka pun pergi ke dalam hutan, namun faktanya mereka tidak mampu lagi menahan hasrat untuk bercocok tanam malam itu. Tapi tiba-tiba untung saja Serang datang menyelamatkan mereka. Ternyata itu adalah sosok Bagong yang sedang tersesat di antara hutan belantara Sungai Amazon. Lalu mereka pun bergegas kembali ke kapal, dan setelah kejadian itu Care melarang siapapun pergi dari kapal di malam hari. Keesokan paginya mereka mendapatkan suatu masalah di mana tali pengikat kapal itu tersangkut di baling-baling sehingga salah satu dari mereka harus memotongnya. Kemudian kalau dengan segudang kesombongannya memutuskan untuk menyelam dan memotong tali itu sendirian. Hai, namun sialnya ada seekor tawon beracun yang masuk ke dalam mulut kecil dan hal itu hampir membunuhnya. Untung saja Cher memiliki keahlian di bidang P3K yang mampu menyelamatkan nyawa Kel dan Flores yang takut terjadi apa-apa. Kaudakyo meminta nahkoda untuk langsung pergi ke rumah sakit. Kemudian Siaran menyarankan agar melewati jalur yang biasa dilalui karena hal itu bisa membersihkan 80 km perjalanan mereka. Meski sahabat baik Flores mencuri geseran, akan tetapi Flores yang tidak mempunyai pilihan lain hanya dapat menuruti apa yang dikatakan Seren. Hai, keesokan harinya Flores dikagetkan dengan pagar kayu yang membentang menutup kalungan itu. Di sini bintik-bintik kecurigaan Flores kebesaran semakin tinggi. Ternyata cairan sudah mengetahui bahwa di jalur tersebut dipasangkan sebuah penghalang. Meski begitu Serum ternyata sudah menyiapkan beberapa buah dinamite untuk meledakkan bom itu. Meski Flores sempat menentang hal tersebut, namun lagi-lagi Seren mengancam dengan mengatakan bahwa mereka harus memutar kembali kapal dan hal itu akan membutuhkan waktu 2 hari untuk sampai ke rumah sakit Times High. Dengan terpaksa Flores lagi-lagi menyetujui ide gilanya Seren. Lalu Seren bawa salah satu teman Flores untuk memasangkan dinamite pada pagar tersebut. Setelah selesai memasang dinamite mereka pun langsung menyalakannya dan tiba-tiba ratusan ular berterbangan ke kapal mereka. Faktanya semua yang terjadi adalah rencana dari Seren. Dia juga mengetahui bahwa akan banyak sekali ular yang berterbangan ke kapal tersebut. Hai, diisi selin meledaknya granat membuat hampir semua drum bensin kapal itu lepas ke air dan hanya menyisakan satu drum yang tersisa. Hai, keesokan harinya mereka menemukan sebuah bangkai kapal yang terlihat sudah lama ditinggalkan. Lalu Saran dan nahkoda kapal pergi mencari bahan bakar di bangkai kapal tersebut. Lalu Denny yang tidak mau ketinggalan mengambil kameranya dan mulai merekam yang terjadi di sekitaran mereka. Namun yang mereka tidak tahu adalah ada yang sedang mengintai mereka di dalam air. Kemudian mereka mulai memasuki kapal tersebut. Di sini terkuak fakta yang mengejutkan di mana Sharon si nahkoda dan yang bunuh diri di awal film tadi adalah kelompok penangkap ular dan mereka adalah komplotannya Seren. Faktanya Siaran ke sana bukan untuk mengambil bahan bakar akan tetapi dia menjadi sebuah alat pancing ular yang biasa mereka gunakan. Hai, Helmi beres-beres. Di sisi lain sang nahkoda terpisah dari Seren dan ketika dia hendak keluar dari kapal itu tiba-tiba Hai dan seketika itu dia pun langsung mati. Sementara itu di kalau Flores mereka masih menunggu kedatangan nahkoda mereka. Lalu Siaran memperlihatkan segulung kulit ular anaconda dewasa kepada mereka dan dia langsung jelaskan bahwa nahkoda mereka telah mati dimakan anaconda. Flores yang tidak mempercayai apa yang
Siaran katakan berinisiatif untuk menunggunya sampai dia datang. Singkat cerita, malam pun tiba. Orang yang ditunggu tidak kunjung ada. Meski tidak percaya, namun itulah kenyataannya. Pahitnya kenyataan, harus mereka telan mentah-mentah bahwa nahkoda mereka tercinta telah mati di laut monster rawa, yaitu sang anaconda. Malam itu duka masih merundung mereka semua, namun berbeda dengan Sharon. Dia malam dokternya salah satu kru milik Flores untuk membantunya menangkap anaconda. Sharon memberinya iming-iming kekayaan yang tiada taraf karena ular anaconda sangat tak ternilai harganya. Akhirnya dia pun rashut iming-iming dari Saran dan mulai berkomplot dengannya. Hai, keesokan paginya Seren menembak mati seekor kera yang ternyata akan digunakan untuk memancing anaconda. Mengetahui hal itu, Flores langsung marah dan meminta Saran untuk menghentikannya, namun karena sekarang Siaran mempunyai dekeng, akhirnya dia berhasil membungkam Flores di kapalnya sendiri. Malamnya Saran dan sekutunya mulai melancarkan aksinya memancing anaconda. Tidak perlu menunggu waktu yang lama, anaconda langsung masuk ke dalam perangkap Sharon. Namun karena kekuatan anaconda yang puluhan kali lebih kuat dari manusia, Sharon tidak dapat menahan keseimbangannya dan membuat sang monster sungai itu lepas dari kailnya, dan tiba-tiba anaconda itu menyerang dengan membabi buta. Hai, mesin jahit. Akibat insiden itu, satu-satunya sekutu setan harus mati karena keganasan ular anaconda. Namun karena kematiannya, anaconda itu mulai pergi dan menghilang dari sana, sehingga tempat itu menjadi aman dan terkendali kembali. Hai, kemudian tiada angin tiada hujan, Flores datang menghampiri Siaran dan menggodanya, dan baru saja mulai pemanasan tiba-tiba faktanya mereka berkomplot untuk menangkap dan meringkus Eren, dan hal itu berhasil. Namun salahnya mereka tidak membunuhnya dan malah mengikatnya. Hai, keesokan harinya Denny yang sedang belajar mengemudikan kapal malah tersangkut di batu yang sangat besar. Hal itu membuat mereka harus turun ke air dan menderek kapalnya. Hai ngomong di sisi lain, satu-satunya teman wanita Flores yang mempunyai dendam kesumat kepada Siaran berniat membunuhnya, namun karena masih amatiran dan belum cukup berpengalaman membuatnya mati sia-sia, dan karena kecerobohannya membuat Siaran kembali lepas dari ikatannya, dan kematian wanita itu mengundang kehadiran anaconda yang tengah kelaparan. Melihat gerak-gerik air yang mencurigakan membuat semua orang turun ke air kelabakan dan buru-buru naik ke kapal. Hai, namun naas, salah satu kru Flores harus mati karena mengorbankan dirinya demi menyelamatkan Flores dan Denny. Hai, namun kapal pun mereka tidak luput dari mara bahaya karena Sharon sudah menunggu mereka di sana. Akhirnya perkelahian pun terjadi di kapal. Untungnya anaconda dapat melerai mereka dengan menumbangkan sebuah pohon besar ke kapal, namun Denny lagi-lagi terjatuh ke air yang menandakan nyawanya kembali dalam bahaya, dan benar saja, anaconda tadi langsung menggigit dan melilit tubuh Denny. Untung saja mayat wanita tadi menjadi pengalih perhatian dari si anaconda, dan keuntungan lainnya Flores yang telah hatam dengan permainan FF dan PUBG berhasil melakukan headshot dengan menggunakan bedil mimis yang ada di sana. Hai, ketika mereka selamat diri anaconda, tiba-tiba datanglah Siaran dari langsung melumpuhkan mereka semua. Hai, untung saja Profesor K datang tepat waktu dengan menancapkan sebuah bius di punggung Siaran. Kemudian setelah Siaran dilumpuhkan, mereka langsung membuangnya ke sungai. Hai, lalu mereka melanjutkan kembali perjalanan mereka hingga sampailah mereka ke sebuah pabrik yang sudah usang dan tidak terurus. Dirasa ada bahan bakar di sana. Denny dan Fresh memutuskan untuk menyisir tempat itu dan berharap ada bahan bakar di tempat tersebut, dan benar saja terdapat banyak sekali bahan bakar di tempat itu. Musik. Hai, namun naasnya baru saja mereka menemukan bahan bakar, tiba-tiba ketika tersadar mereka sudah berada dalam posisi terikat tak berdaya. Kemudian Siaran langsung melumuri tubuh mereka dengan darah segar dari kera yang Siaran bunuh. Ternyata mereka sudah ada di atas jaring yang bertujuan untuk menangkap anaconda, dan mereka digunakan sebagai umpan agar Sharon dapat dengan leluasa menangkap ular itu. Dan beberapa saat kemudian ular raksasa itu langsung datang ke arah mereka. Dengan sekuat tenaga mereka mencoba lari dari ular itu, namun baru saja mereka berdiri, ular itu langsung melilit dan bersiap untuk memakan mereka berdua. Oh gitulah pokoknya. Melihat hal itu, Cher langsung menarik jarinya dan membuat ular itu tak berdaya. Kemudian motor lewat. Hai, anjing. Melihat kali itu, Siaran langsung menarik jarinya dan membuat ular itu tak berdaya. Kemudian dia mengikat tali jaring itu sebuah pipa di sana. Akan tetapi anaconda yang terlalu kuat dapat dengan mudah melepaskan diri dari jaring milik Seren. Alhasil anaconda yang tadinya melilit Denny dan Flores langsung mengejar eceran dan kemudian membunuhnya. Musik.
Hai video mesum melihat kesempatan emas itu mereka berdua langsung kabur dari sana namun karena anaconda itu tidak mau buruan lainnya lepas si anaconda pun langsung model Flores sampai ke cerobong bangunan itu untungnya Denny yang terhindar dari kejaran anaconda langsung menolong Flores dengan menancapkan balincong tepat di ekornya sesuai itu sehingga membuatnya tidak bisa bergerak kemudian Dedi membakar gedung itu dan membuat anaconda terbakar bersamanya Hai mushrooms banget acara Resto and Lounge hai dirasa ular itu sudah mati mereka pun langsung bergegas pergi ke kapal untuk melanjutkan kembali perjalanannya namun tiba-tiba Yoyo di Indonesia untungnya Denny dengan sebuah kapak yang digenggamnya benar-benar berhasil membunuhnya Hai setelah semua benar-benar selesai mereka pergi menghampiri Chanyol dan Chanyol pun tersadar ketika mereka keluar dari kapalnya terlihat. Satu persatu perahu milik suku Shirishama berdatangan, kemudian mereka mengabadikan momen itu dengan berselfie ria bersama hai tamat ending yang sangat mengkondakkan. Apanya? Pesan yang bisa kita ambil dari film ini adalah jika tidak berpengalaman jangan main di hutan mes saja, di mall yang mewah apa sih anjing pesan apa gitu terserah sebetulnya ajalah biar aja pusing makanya ini nih kalau alasannya saya tidak jarang suka main ke luweng itu ke hutan itu takut kayak gitu teman saya suka sih main ke walungan ke sungai-sungai jualan hehehe ada itu enggak cuma celana street tahulah kalau daerah Jombang kalau itu mah dijamin aman paling ada biawak doang kalau di daerah-daerah saya mah sungainya kecuali kalau di yang belum terjamah oleh saya tuh belum terjamah oleh beberapa orang sungai enggak ngeri juga kayak kucing trekking gitu buat rega besi apa sih gunung-gunung itu istilahnya iya gitulah adventure gitu tuh mendaki gitu ngeri-ngeri ada anaconda sama Godzilla ning di gunung gede gila bangsat barzak udah ngopi-ngopi dulu anjir udah kering ini tenggorokan deh saya mau ngopi dulu jaga kesehatan oke baik-baik ya kesehatan semoga selalu sukses dan bye-bye. Hai aku oke Facebook Mama Wisma di awal kita akan diperlihatkan seorang pria yang tengah ketakutan sambil menaiki puncak kapal di mana dia sedang menghindari seekor hewan melata yang sangat buas hewan Hai dirasa tidak ada harapan pria tersebut pun memilih untuk mengakhiri hidupnya kemudian Sim berpindah ke sebuah hotel sederhana di pedalaman hutan Amazon dia adalah teori Flores seorang arkeolog yang sedang melakukan riset tentang keberadaan suku pedalaman yang telah lama menghilang di sungai Amazon ini adalah Profesor Kel seorang pacar sekaligus orang yang mempunyai tujuan yang sama dengan Flores mereka berdua berniat menemukan suku Siri sampai dan menemukan sebuah video dokumenter sebagai bukti akan keberadaan suku itu keesokan harinya mereka pun mengumpulkan personil untuk memulai ekspedisinya menelusuri sungai Amazon Flores membawa produksi serta membawa seorang nahkoda yang sangat mengetahui tentang seluk-beluk sungai Amazon dan berangkatlah mereka semua menuju sungai terbesar di dunia, musik. Hai namun di tengah jalan hujan yang disertai dordar gelap menyambut kedatangan mereka ke sungai Amazon lalu samar-samar terdengar suara orang yang meminta pertolongan ternyata ada seorang lelaki parubaya yang sedang terjebak di sungai itu dia meminta mereka untuk menolongnya karena kapal yang ditumpanginya rusak dan sudah tidak dapat dipergunakan lagi dan dengan senang hati Profesor kalau beserta kru langsung menyelamatkannya laki-laki itu bernama Sharon dan tampaknya si nahkoda kapal mengetahui siapa Sharon dan mereka seperti saling mengenal satu sama lain Hai keesokan harinya Seri menunjukkan kepiawaiannya dalam menangkap ikan dan hal itu membuat semua orang kagum terhadapnya setelah sesi kenalan sudah selesai Profesor Ki mengatakan bahwa dia sedang mencari suku pedalaman Siri Simak karena hal tersebut membuat Profesor kalau tidak dapat menghantarkan Seren pulang namun ternyata Siaran mengetahui tentang keberadaan suku itu kemudian mereka meminta agar Seren bisa menjadi petunjuk jalan bagi mereka untuk menemukan keberadaan suku pedalaman tersebut singkat cerita malam pun tiba ketika di dalam kapal suasana aman terkendali dan nampaknya keadaan di luar tidak baik-baik saja karena terlihat ada seekor hewan melata dengan ukuran yang sangat besar tengah mengincar jaguar dan memangsanya Hai faktanya kini mereka sudah berada di zona merah sungai Amazon keesokan paginya mereka menemukan sebuah patung ular yang sedang memangsa manusia ternyata itu adalah patung buatan suku Siri sama, musik.
The Stolen High mereka juga mendewakan ular Anaconda sebagai dewa penjaga bagi mereka dan kemudian Serum menceritakan sebuah kisah tentang Siri sama akan tetapi profesor yang merasa lebih tahu tentang cerita itu mengatakan bahwa cerita itu milik suku Makuhalo Seren. Yang merasa kesal kepada Akil meminta agar dia diturunkan di desa selanjutnya. Hai malam harinya sepasang insan yang sedang dimabuk cinta ini meminta izin kepada Flores untuk merekam suara yang ada di hutan kemudian setelah mendapatkan izin dari Flores mereka pun pergi ke dalam hutan namun faktanya mereka tidak mampu lagi menahan hasrat untuk bercocok tanam malam itu tapi tiba-tiba untung saja Serang datang menyelamatkan mereka ternyata itu adalah sosok Bagong yang sedang tersesat di antara hutan belantara sungai Amazon lalu mereka pun bergegas kembali ke kapal dan setelah kejadian itu Care melarang siapapun pergi dari kapal di malam hari keesokan paginya mereka mendapatkan suatu masalah di mana tali pengikat kapal itu tersangkut di baling-baling sehingga salah satu dari mereka harus memotongnya kemudian kalau dengan segudang kesombongannya memutuskan untuk menyelam dan memotong tali itu sendirian. Hai namun sialnya ada seekor tawon beracun yang masuk ke dalam mulut kecil dan hal itu hampir membunuhnya untung saja Cher memiliki keahlian di bidang P3K yang mampu menyelamatkan nyawa Kel dan Flores yang takut terjadi apa-apa Kaudakyo meminta Nahkoda untuk langsung pergi ke rumah sakit kemudian siaran menyarankan agar melewati jalur yang biasa dilalui karena hal itu bisa membersihkan 80 km perjalanan mereka meski sahabat baik Flores mencuri geseran akan tetapi Flores yang tidak mempunyai pilihan lain hanya dapat menuruti apa yang dikatakan Serenhai keesokan harinya Flores dikagetkan dengan pagar kayu yang membentang menutup kalungan itu di sini bintik-bintik kecurigaan Flores kebesaran semakin tinggi ternyata cairan sudah mengetahui bahwa di jalur tersebut dipasangkan sebuah penghalang meski begitu Serum ternyata sudah menyiapkan beberapa buah dinamite untuk meledakkan bom itu meski Flores sempat menentang hal tersebut namun lagi-lagi Seren mengancam dengan mengatakan bahwa mereka harus memutar kembali kapal dan hal itu akan membutuhkan waktu 2 hari untuk sampai ke rumah sakit Times High dengan terpaksa Flores lagi-lagi menyetujui ide gilanya Seren lalu Seren bawa salah satu teman Flores untuk memasangkan dinamite pada pagar tersebut setelah selesai memasang dinamite mereka pun langsung menyalakannya dan tiba-tiba ratusan ular berterbangan ke kapal mereka faktanya semua yang terjadi adalah rencana dari Seren dia juga mengetahui bahwa akan banyak sekali ular yang berterbangan ke kapal tersebut Hai diisi selin meledaknya granat membuat hampir semua drum bensin kapal itu lepas ke air dan hanya menyisakan satu drum yang tersisa Hai keesokan harinya mereka menemukan sebuah bangkai kapal yang terlihat sudah lama ditinggalkan lalu Saran dan nahkoda kapal pergi mencari bahan bakar di bangkai kapal tersebut lalu Denny yang tidak mau ketinggalan mengambil kameranya dan mulai merekam yang terjadi di sekitaran mereka namun yang mereka tidak tahu adalah ada yang sedang mengintai mereka di dalam air kemudian mereka mulai memasuki kapal tersebut di sini terkuak fakta yang mengejutkan di mana Sharon si nahkoda dan yang bunuh diri di awal film tadi adalah kelompok penangkap ular dan mereka adalah komplotannya Seren. Faktanya siaran ke sana bukan untuk mengambil bahan bakar akan tetapi dia menjadi sebuah alat pancing ular yang biasa mereka gunakan Hai Helmi beres-beres di sisi lain sang nahkoda terpisah dari Seren dan ketika dia hendak keluar dari kapal itu tiba-tiba Hai dan seketika itu dia pun langsung mati sementara itu di kalau Flores mereka masih menunggu kedatangan nahkoda mereka lalu siaran memperlihatkan segulung kulit ular Anaconda dewasa kepada mereka dan dia langsung jelaskan bahwa nahkoda mereka telah mati dimakan Anaconda Flores yang tidak mempercayai apa yang siaran katakan berinisiatif untuk menunggunya sampai dia datang singkat cerita malam pun tiba orang yang ditunggu tidak kunjung ada meski tidak percaya namun itulah kenyataannya pahitnya kenyataan harus mereka telan mentah-mentah bahwa nahkoda mereka tercinta telah mati di laut monster rawa yaitu sang Anaconda malam itu duka masih merundung mereka semua namun berbeda dengan Sharon dia malam dokternya salah satu kru milik Flores untuk membantunya menangkap Anaconda Sharon memberinya iming-iming kekayaan yang tiada taraf karena ular Anaconda sangat tak ternilai harganya akhirnya dia pun rashut iming-iming dari Saran dan mulai berkomplot dengannya Hai keesokan paginya Seren menembak mati seekor kera yang ternyata akan digunakan untuk memancing Anaconda mengetahui hal itu Flores langsung marah dan meminta Saran untuk menghentikannya namun karena sekarang siaran mempunyai dekeng akhirnya dia berhasil membungkam Flores di kapalnya sendiri malamnya Saran dan sekutunya mulai melancarkan aksinya memancing Anaconda tidak
perlu menunggu waktu yang lama Anaconda langsung masuk ke dalam perangkap Sharon, namun karena kekuatan Anaconda yang puluhan kali lebih kuat dari manusia, Sharon tidak dapat menahan keseimbangannya dan membuat sang monster sungai itu lepas dari kailnya dan tiba-tiba Anaconda itu menyerang dengan membabi buta. Hai mesin jahit. Akibat insiden itu satu-satunya sekutu setan harus mati karena keganasan ular Anaconda, namun karena kematiannya Anaconda itu mulai pergi dan menghilang dari sana sehingga tempat itu menjadi aman dan terkendali kembali. Hai kemudian tiada angin tiada hujan, Flores datang menghampiri siaran dan menggodanya dan baru saja mulai pemanasan tiba-tiba faktanya mereka berkomplot untuk menangkap dan meringkus Eren dan hal itu berhasil, namun salahnya mereka tidak membunuhnya dan malah mengikatnya. Hai keesokan harinya Denny yang sedang belajar mengemudikan kapal malah tersangkut di batu yang sangat besar, hal itu membuat mereka harus turun ke air dan menderek kapalnya. Hai ngomong di sisi lain satu-satunya teman wanita Flores yang mempunyai dendam kesumat kepada siaran berniat membunuhnya, namun karena masih amatiran dan belum cukup berpengalaman membuatnya mati sia-sia dan karena kecerobohannya membuat siaran kembali lepas dari ikatannya dan kematian wanita itu mengundang kehadiran Anaconda yang tengah kelaparan. Melihat gerak-gerik air yang mencurigakan membuat semua orang turun ke air kelabakan dan buru-buru naik ke kapal. Hai namun naas, salah satu kru Flores harus mati karena mengorbankan dirinya demi menyelamatkan Flores dan Denny. Hai namun kapal pun mereka tidak luput dari mara bahaya karena Sharon sudah menunggu mereka di sana. Akhirnya perkelahian pun terjadi di kapal, untungnya Anaconda dapat melerai mereka dengan menumbangkan sebuah pohon besar ke kapal, namun Denny lagi-lagi terjatuh ke air yang menandakan nyawanya kembali dalam bahaya dan benar saja Anaconda tadi langsung menggigit dan melilit tubuh Denny. Untung saja mayat wanita tadi menjadi pengalih perhatian dari si Anaconda dan keuntungan lainnya Flores yang telah hatam dengan permainan FF dan PUBG berhasil melakukan headshot dengan menggunakan bedil mimis yang ada di sana. Hai ketika mereka selamat diri Anaconda tiba-tiba datanglah siaran dari langsung melumpuhkan mereka semua. Hai untung saja Profesor K datang tepat waktu dengan menancapkan sebuah bius di punggung siaran, kemudian setelah siaran dilumpuhkan mereka langsung membuangnya ke sungai. Hai lalu mereka melanjutkan kembali perjalanan mereka hingga sampailah mereka ke sebuah pabrik yang sudah usang dan tidak terurus, dirasa ada bahan bakar di sana. Denny dan Fresh memutuskan untuk menyisir tempat itu dan berharap ada bahan bakar di tempat tersebut dan benar saja terdapat banyak sekali bahan bakar di tempat itu. Musik. Hai namun naasnya baru saja mereka menemukan bahan bakar tiba-tiba ketika tersadar mereka sudah berada dalam posisi terikat tak berdaya, kemudian siaran langsung melumuri tubuh mereka dengan darah segar dari kera yang siaran bunuh. Ternyata mereka sudah ada di atas jaring yang bertujuan untuk menangkap Anaconda dan mereka digunakan sebagai umpan agar Sharon dapat dengan leluasa menangkap ular itu dan beberapa saat kemudian ular raksasa itu langsung datang ke arah mereka. Dengan sekuat tenaga mereka mencoba lari dari ular itu, namun baru saja mereka berdiri ular itu langsung melilit dan bersiap untuk memakan mereka berdua. Oh gitulah pokoknya. Melihat hal itu Cher langsung menarik jarinya dan membuat ular itu tak berdaya, kemudian motor lewat. Hai anjing. Melihat kali itu siaran langsung menarik jarinya dan membuat ular itu tak berdaya, kemudian dia mengikat tali jaring itu sebuah pipa di sana, akan tetapi Anaconda yang terlalu kuat dapat dengan mudah melepaskan diri dari jaring milik Seren. Alhasil Anaconda yang tadinya melilit Denny dan Flores langsung mengejar eceran dan kemudian membunuhnya. Musik. Hai video mesum. Melihat kesempatan emas itu mereka berdua langsung kabur dari sana, namun karena Anaconda itu tidak mau buruan lainnya lepas, si Anaconda pun langsung model Flores sampai ke cerobong bangunan itu. Untungnya Denny yang terhindar dari kejaran Anaconda langsung menolong Flores dengan menancapkan balincong tepat di ekornya sesuai itu sehingga membuatnya tidak bisa bergerak. Kemudian Dedi membakar gedung itu dan membuat Anaconda terbakar bersamanya. Hai mushrooms banget acara Resto and Lounge. Hai dirasa ular itu sudah mati mereka pun langsung bergegas pergi ke kapal untuk melanjutkan kembali perjalanannya, namun tiba-tiba yoyo di Indonesia. Untungnya Denny dengan sebuah kapak yang digenggamnya benar-benar berhasil membunuhnya. Hai setelah semua benar-benar selesai mereka pergi menghampiri Chanyol dan Chanyol pun tersadar ketika mereka keluar dari kapalnya. Terlihat satu persatu perahu milik suku Shirishama berdatangan, kemudian mereka mengabadikan momen itu dengan berselfie ria bersama. Hai tamat ending yang sangat mengkondakkan. Apanya? Pesan yang bisa kita ambil dari film ini adalah jika tidak berpengalaman jangan main di hutan mes saja, di mall yang mewah. Apa sih anjing, pesan apa gitu? Terserah sebetulnya ajalah, biar aja pusing. Makanya ini nih kalau alasannya saya tidak jarang suka main ke luweng itu, ke hutan itu, takut kayak gitu. Teman saya suka sih main ke walungan, ke sungai-sungai, jual
jualan hehehe ada itu, enggak cuma celana street tahulah kalau daerah Jombang kalau itu mah dijamin aman paling ada biawak doang kalau di daerah-daerah saya mah sungainya kecuali kalau di apa namanya yang belum terjamah oleh saya tuh belum terjamah oleh beberapa orang sungai enggak ngeri juga kayak kucing trekking gitu buat rega besi apa sih gunung-gunung itu istilahnya iya gitulah adventure gitu tuh mendaki gitu ngeri-ngeri ada anaconda sama Godzilla ning di gunung gede gila bangsat barsak udah ngopi-ngopi dulu anjir udah kering ini tenggorokan deh saya mau ngopi dulu jaga kesehatan oke baik-baik ya kesehatan semoga selalu sukses dan bye-bye. Hai aku oke Facebook Mama Wisma di awal kita akan diperlihatkan seorang pria yang tengah ketakutan sambil menaiki puncak kapal di mana dia sedang menghindari seekor hewan melata yang sangat buas hewan hai dirasa tidak ada harapan pria tersebut pun memilih untuk mengakhiri hidupnya kemudian Sim berpindah ke sebuah hotel sederhana di pedalaman hutan Amazon dia adalah teori Flores seorang arkeolog yang sedang melakukan riset tentang keberadaan suku pedalaman yang telah lama menghilang di sungai Amazon ini adalah Profesor Kel seorang pacar sekaligus orang yang mempunyai tujuan yang sama dengan Flores mereka berdua berniat menemukan suku Siri sampai dan menemukan sebuah video dokumenter sebagai bukti akan keberadaan suku itu keesokan harinya mereka pun mengumpulkan personil untuk memulai ekspedisinya menelusuri sungai Amazon Flores membawa produksi serta membawa seorang nahkoda yang sangat mengetahui tentang seluk-beluk sungai Amazon dan berangkatlah mereka semua menuju sungai terbesar di dunia, musik, hai namun di tengah jalan hujan yang disertai dordar gelap menyambut kedatangan mereka ke sungai Amazon lalu samar-samar terdengar suara orang yang meminta pertolongan ternyata ada seorang lelaki parubaya yang sedang terjebak di sungai itu dia meminta mereka untuk menolongnya karena kapal yang ditumpanginya rusak dan sudah tidak dapat dipergunakan lagi dan dengan senang hati Profesor kalau beserta kru langsung menyelamatkannya laki-laki itu bernama Sharon dan tampaknya si nahkoda kapal mengetahui siapa Sharon dan mereka seperti saling mengenal satu sama lain hai keesokan harinya Seri menunjukkan kepiawaiannya dalam menangkap ikan dan hal itu membuat semua orang kagum terhadapnya setelah sesi kenalan sudah selesai Profesor Ki mengatakan bahwa dia sedang mencari suku pedalaman Siri Simak karena hal tersebut membuat Profesor kalau tidak dapat menghantarkan Seren pulang namun ternyata Siaran mengetahui tentang keberadaan suku itu kemudian mereka meminta agar Seren bisa menjadi petunjuk jalan bagi mereka untuk menemukan keberadaan suku pedalaman tersebut singkat cerita malam pun tiba ketika di dalam kapal suasana aman terkendali dan nampaknya keadaan di luar tidak baik-baik saja karena terlihat ada seekor hewan melata dengan ukuran yang sangat besar tengah mengincar jaguar dan memangsanya hai faktanya kini mereka sudah berada di zona merah sungai Amazon keesokan paginya mereka menemukan sebuah patung ular yang sedang memangsa manusia ternyata itu adalah patung buatan suku Siri sama, musik. The Stolen High mereka juga mendewakan ular anaconda sebagai dewa penjaga bagi mereka dan kemudian Serum menceritakan sebuah kisah tentang Siri sama akan tetapi profesor yang merasa lebih tahu tentang cerita itu mengatakan bahwa cerita itu milik suku Maku Halo Seren. Yang merasa kesal kepada Akil meminta agar dia diturunkan di desa selanjutnya hai malam harinya sepasang insan yang sedang dimabuk cinta ini meminta izin kepada Flores untuk merekam suara yang ada di hutan kemudian setelah mendapatkan izin dari Flores mereka pun pergi ke dalam hutan namun faktanya mereka tidak mampu lagi menahan hasrat untuk bercocok tanam malam itu tapi tiba-tiba untung saja Serang datang menyelamatkan mereka ternyata itu adalah sosok Bagong yang sedang tersesat di antara hutan belantara sungai Amazon
Amazon lalu mereka pun bergegas kembali ke kapal dan setelah kejadian itu Care melarang siapapun pergi dari kapal di malam hari. Keesokan paginya mereka mendapatkan suatu masalah di mana tali pengikat kapal itu tersangkut di baling-baling sehingga salah satu dari mereka harus memotongnya. Kemudian kalau dengan segudang kesombongannya memutuskan untuk menyelam dan memotong tali itu sendirian. Hai, namun sialnya ada seekor tawon beracun yang masuk ke dalam mulut kecil dan hal itu hampir membunuhnya. Untung saja Cher memiliki keahlian di bidang P3K yang mampu menyelamatkan nyawa Kel dan Flores yang takut terjadi apa-apa. Kaudakyo meminta nahkoda untuk langsung pergi ke rumah sakit. Kemudian siaran menyarankan agar melewati jalur yang biasa dilalui karena hal itu bisa membersihkan 80 km perjalanan mereka. Meski sahabat baik Flores mencuri geseran akan tetapi Flores yang tidak mempunyai pilihan lain hanya dapat menuruti apa yang dikatakan Seren. Keesokan harinya Flores dikagetkan dengan pagar kayu yang membentang menutup kalungan itu. Di sini bintik-bintik kecurigaan Flores kebesaran semakin tinggi. Ternyata cairan sudah mengetahui bahwa di jalur tersebut dipasangkan sebuah penghalang. Meski begitu Serum ternyata sudah menyiapkan beberapa buah dinamite untuk meledakkan bom itu. Meski Flores sempat menentang hal tersebut namun lagi-lagi Seren mengancam dengan mengatakan bahwa mereka harus memutar kembali kapal dan hal itu akan membutuhkan waktu 2 hari untuk sampai ke rumah sakit Times High. Dengan terpaksa Flores lagi-lagi menyetujui ide gilanya Seren lalu Seren bawa salah satu teman Flores untuk memasangkan dinamite pada pagar tersebut. Setelah selesai memasang dinamite mereka pun langsung menyalakannya dan tiba-tiba ratusan ular berterbangan ke kapal mereka. Faktanya semua yang terjadi adalah rencana dari Seren. Dia juga mengetahui bahwa akan banyak sekali ular yang berterbangan ke kapal tersebut. Diisi selin meledaknya granat membuat hampir semua drum bensin kapal itu lepas ke air dan hanya menyisakan satu drum yang tersisa. Keesokan harinya mereka menemukan sebuah bangkai kapal yang terlihat sudah lama ditinggalkan lalu Saran dan nahkoda kapal pergi mencari bahan bakar di bangkai kapal tersebut. Lalu Denny yang tidak mau ketinggalan mengambil kameranya dan mulai merekam yang terjadi di sekitaran mereka. Namun yang mereka tidak tahu adalah ada yang sedang mengintai mereka di dalam air. Kemudian mereka mulai memasuki kapal tersebut. Di sini terkuak fakta yang mengejutkan di mana Sharon si nahkoda dan yang bunuh diri di awal film tadi adalah kelompok penangkap ular dan mereka adalah komplotannya Seren. Faktanya siaran ke sana bukan untuk mengambil bahan bakar akan tetapi dia menjadi sebuah alat pancing ular yang biasa mereka gunakan. Helmi beres-beres. Di sisi lain sang nahkoda terpisah dari Seren dan ketika dia hendak keluar dari kapal itu tiba-tiba dan seketika itu dia pun langsung mati. Sementara itu di kalau Flores mereka masih menunggu kedatangan nahkoda mereka lalu siaran memperlihatkan segulung kulit ular anaconda dewasa kepada mereka dan dia langsung jelaskan bahwa nahkoda mereka telah mati dimakan anaconda. Flores yang tidak mempercayai apa yang siaran katakan berinisiatif untuk menunggunya sampai dia datang. Singkat cerita malam pun tiba. Orang yang ditunggu tidak kunjung ada. Meski tidak percaya namun itulah kenyataannya. Pahitnya kenyataan harus mereka telan mentah-mentah bahwa nahkoda mereka tercinta telah mati di laut monster rawa yaitu sang anaconda. Malam itu duka masih merundung mereka semua namun berbeda dengan Sharon. Dia malam dokternya salah satu kru milik Flores untuk membantunya menangkap anaconda. Sharon memberinya iming-iming kekayaan yang tiada taraf karena ular anaconda sangat tak ternilai harganya. Akhirnya dia pun rashut iming-iming dari Saran dan mulai berkomplot dengannya. Keesokan paginya Seren menembak mati seekor kera yang ternyata akan digunakan untuk memancing anaconda. Mengetahui hal itu Flores langsung marah dan meminta Saran untuk menghentikannya namun karena sekarang siaran mempunyai dekeng akhirnya dia berhasil membungkam Flores di kapalnya sendiri. Malamnya Saran dan sekutunya mulai melancarkan aksinya memancing anaconda. Tidak perlu menunggu waktu yang lama anaconda langsung masuk ke dalam perangkap Sharon. Namun karena kekuatan anaconda yang puluhan kali lebih kuat dari manusia Sharon tidak dapat menahan keseimbangannya dan membuat sang monster sungai itu lepas dari kailnya dan tiba-tiba anaconda itu menyerang dengan membabi buta mesin jahit. Akibat insiden itu satu-satunya sekutu setan harus mati karena keganasan ular anaconda. Namun karena kematiannya anaconda itu mulai pergi dan menghilang dari sana sehingga tempat itu menjadi aman dan terkendali kembali.
kemudian tiada angin tiada hujan Flores datang menghampiri siaran dan menggodanya dan baru saja mulai pemanasan tiba-tiba faktanya mereka berkomplot untuk menangkap dan meringkus Eren dan hal itu berhasil, namun salahnya mereka tidak membunuhnya dan malah mengikatnya. Keesokan harinya Denny yang sedang belajar mengemudikan kapal malah tersangkut di batu yang sangat besar. Hal itu membuat mereka harus turun ke air dan menderek kapalnya. Ngomong di sisi lain satu-satunya teman wanita Flores yang mempunyai dendam kesumat kepada siaran berniat membunuhnya, namun karena masih amatiran dan belum cukup berpengalaman membuatnya mati sia-sia dan karena kecerobohannya membuat siaran kembali lepas dari ikatannya dan kematian wanita itu mengundang kehadiran Anaconda yang tengah kelaparan. Melihat gerak-gerik air yang mencurigakan membuat semua orang turun ke air kelabakan dan buru-buru naik ke kapal. Namun naas salah satu kru Flores harus mati karena mengorbankan dirinya demi menyelamatkan Flores dan Denny. Namun kapal pun mereka tidak luput dari mara bahaya karena Sharon sudah menunggu mereka di sana. Akhirnya perkelahian pun terjadi di kapal. Untungnya Anaconda dapat melerai mereka dengan menumbangkan sebuah pohon besar ke kapal, namun Denny lagi-lagi terjatuh ke air yang menandakan nyawanya kembali dalam bahaya dan benar saja Anaconda tadi langsung menggigit dan melilit tubuh Denny. Untung saja mayat wanita tadi menjadi pengalih perhatian dari si Anaconda dan keuntungan lainnya Flores yang telah hatam dengan permainan FF dan PUBG berhasil melakukan headshot dengan menggunakan bedil mimis yang ada di sana. Ketika mereka selamat diri Anaconda tiba-tiba datanglah siaran dari langsung melumpuhkan mereka semua. Untung saja Profesor K datang tepat waktu dengan menancapkan sebuah bius di punggung siaran. Kemudian setelah siaran dilumpuhkan mereka langsung membuangnya ke sungai. Lalu mereka melanjutkan kembali perjalanan mereka hingga sampailah mereka ke sebuah pabrik yang sudah usang dan tidak terurus dirasa ada bahan bakar di sana. Denny dan Fresh memutuskan untuk menyisir tempat itu dan berharap ada bahan bakar di tempat tersebut dan benar saja terdapat banyak sekali bahan bakar di tempat itu. Musik. Namun naasnya baru saja mereka menemukan bahan bakar tiba-tiba ketika tersadar mereka sudah berada dalam posisi terikat tak berdaya. Kemudian siaran langsung melumuri tubuh mereka dengan darah segar dari kera yang siaran bunuh. Ternyata mereka sudah ada di atas jaring yang bertujuan untuk menangkap Anaconda dan mereka digunakan sebagai umpan agar Sharon dapat dengan leluasa menangkap ular itu dan beberapa saat kemudian ular raksasa itu langsung datang ke arah mereka. Dengan sekuat tenaga mereka mencoba lari dari ular itu, namun baru saja mereka berdiri ular itu langsung melilit dan bersiap untuk memakan mereka berdua. Oh gitulah pokoknya. Melihat hal itu Cher langsung menarik jarinya dan membuat ular itu tak berdaya. Kemudian motor lewat. Anjing melihat kali itu siaran langsung menarik jarinya dan membuat ular itu tak berdaya. Kemudian dia mengikat tali jaring itu sebuah pipa di sana. Akan tetapi Anaconda yang terlalu kuat dapat dengan mudah melepaskan diri dari jaring milik Seren. Alhasil Anaconda yang tadinya melilit Denny dan Flores langsung mengejar eceran dan kemudian membunuhnya. Musik. Video mesum melihat kesempatan emas itu mereka berdua langsung kabur dari sana, namun karena Anaconda itu tidak mau buruan lainnya lepas si Anaconda pun langsung model Flores sampai ke cerobong bangunan itu. Untungnya Denny yang terhindar dari kejaran Anaconda langsung menolong Flores dengan menancapkan balincong tepat di ekornya sesuai itu sehingga membuatnya tidak bisa bergerak. Kemudian Dedi membakar gedung itu dan membuat Anaconda terbakar bersamanya. Mushrooms banget acara Resto and Lounge. Dirasa ular itu sudah mati mereka pun langsung bergegas pergi ke kapal untuk melanjutkan kembali perjalanannya. Namun tiba-tiba Yoyo di Indonesia. Untungnya Denny dengan sebuah kapak yang digenggamnya benar-benar berhasil membunuhnya. Setelah semua benar-benar selesai mereka pergi menghampiri Chanyol dan Chanyol pun tersadar ketika mereka keluar dari kapalnya. Terlihat satu persatu perahu milik suku Shirishama berdatangan, kemudian mereka mengabadikan momen itu dengan berselfie ria bersama. Tamat ending yang sangat mengkondakkan. Apanya? Pesan yang bisa kita ambil dari film ini adalah jika tidak berpengalaman jangan main di hutan mes saja, di mall yang mewah. Apa sih anjing, pesan apa gitu? Terserah sebetulnya ajalah, biar aja pusing. Makanya ini nih, kalau alasannya saya tidak jarang jarang suka main ke luang itu, ke hutan itu, takut kayak gitu. Teman saya suka sih main ke walungan, ke sungai-sungai jualan. Hehehe, ada itu, enggak cuma celana street. Tahulah kalau daerah Jombang, kalau itu mah dijamin aman, paling ada biawak doang. Kalau di daerah-daerah saya mah sungainya, kecuali kalau di yang belum terjamah oleh saya tuh, belum terjamah oleh beberapa orang. Sungai enggak ngeri juga kayak kucing trekking gitu buat rega besi. Apa sih gunung-gunung itu istilahnya? Iya gitulah, adventure gitu tuh, mendaki gitu, ngeri-ngeri. Ada Anaconda sama Godzilla ning di gunung gede. Gila bangsat, Barsak udah ngopi-ngopi dulu anjir, udah
kering ini tenggorokan deh, saya mau ngopi dulu, jaga kesehatan. Oke, baik-baik ya, kesehatan, semoga selalu sukses dan bye-bye. Hai aku oke Facebook Mama Wisma. Di awal kita akan diperlihatkan seorang pria yang tengah ketakutan sambil menaiki puncak kapal di mana dia sedang menghindari seekor hewan melata yang sangat buas. Hewan hai dirasa tidak ada harapan, pria tersebut pun memilih untuk mengakhiri hidupnya. Kemudian Sim berpindah ke sebuah hotel sederhana di pedalaman hutan Amazon. Dia adalah Teori Flores, seorang arkeolog yang sedang melakukan riset tentang keberadaan suku pedalaman yang telah lama menghilang di sungai Amazon. Ini adalah Profesor Kel, seorang pacar sekaligus orang yang mempunyai tujuan yang sama dengan Flores. Mereka berdua berniat menemukan suku Siri sampai dan menemukan sebuah video dokumenter sebagai bukti akan keberadaan suku itu. Keesokan harinya mereka pun mengumpulkan personil untuk memulai ekspedisinya menelusuri sungai Amazon. Flores membawa produksi serta membawa seorang nahkoda yang sangat mengetahui tentang seluk-beluk sungai Amazon, dan berangkatlah mereka semua menuju sungai terbesar di dunia, musik. Hai, namun di tengah jalan hujan yang disertai dordar gelap menyambut kedatangan mereka ke sungai Amazon. Lalu samar-samar terdengar suara orang yang meminta pertolongan. Ternyata ada seorang lelaki parubaya yang sedang terjebak di sungai itu. Dia meminta mereka untuk menolongnya karena kapal yang ditumpanginya rusak dan sudah tidak dapat dipergunakan lagi, dan dengan senang hati Profesor Kalau beserta kru langsung menyelamatkannya. Laki-laki itu bernama Sharon, dan tampaknya si nahkoda kapal mengetahui siapa Sharon dan mereka seperti saling mengenal satu sama lain. Hai, keesokan harinya Seri menunjukkan kepiawaiannya dalam menangkap ikan dan hal itu membuat semua orang kagum terhadapnya. Setelah sesi kenalan sudah selesai, Profesor Ki mengatakan bahwa dia sedang mencari suku pedalaman Siri. Simak. Karena hal tersebut membuat Profesor Kalau tidak dapat menghantarkan Seren pulang, namun ternyata Siaran mengetahui tentang keberadaan suku itu. Kemudian mereka meminta agar Seren bisa menjadi petunjuk jalan bagi mereka untuk menemukan keberadaan suku pedalaman tersebut. Singkat cerita, malam pun tiba. Ketika di dalam kapal suasana aman terkendali dan nampaknya keadaan di luar tidak baik-baik saja karena terlihat ada seekor hewan melata dengan ukuran yang sangat besar tengah mengincar jaguar dan memangsanya. Hai, faktanya kini mereka sudah berada di zona merah sungai Amazon. Keesokan paginya mereka menemukan sebuah patung ular yang sedang memangsa manusia. Ternyata itu adalah patung buatan suku Siri. Sama musik The Stolen. Hai, mereka juga mendewakan ular Anaconda sebagai dewa penjaga bagi mereka, dan kemudian Serum menceritakan sebuah kisah tentang Siri Sama. Akan tetapi Profesor yang merasa lebih tahu tentang cerita itu mengatakan bahwa cerita itu milik suku Maku. Halo Seren, yang merasa kesal kepada Akil, meminta agar dia diturunkan di desa selanjutnya. Hai, malam harinya sepasang insan yang sedang dimabuk cinta ini meminta izin kepada Flores untuk merekam suara yang ada di hutan. Kemudian setelah mendapatkan izin dari Flores mereka pun pergi ke dalam hutan, namun faktanya mereka tidak mampu lagi menahan hasrat untuk bercocok tanam malam itu. Tapi tiba-tiba untung saja Serang datang menyelamatkan mereka. Ternyata itu adalah sosok Bagong yang sedang tersesat di antara hutan belantara sungai Amazon. Lalu mereka pun bergegas kembali ke kapal, dan setelah kejadian itu Ker melarang siapapun pergi dari kapal di malam hari. Keesokan paginya mereka mendapatkan suatu masalah di mana tali pengikat kapal itu tersangkut di baling-baling sehingga salah satu dari mereka harus memotongnya. Kemudian Kalau dengan segudang kesombongannya memutuskan untuk menyelam dan memotong tali itu sendirian. Hai, namun sialnya ada seekor tawon beracun yang masuk ke dalam mulut kecil dan hal itu hampir membunuhnya. Untung saja Cher memiliki keahlian di bidang P3K yang mampu menyelamatkan nyawa Kel dan Flores yang takut terjadi apa-apa. Kaudakyo meminta nahkoda untuk langsung pergi ke rumah sakit. Kemudian Siaran menyarankan agar melewati jalur yang biasa dilalui karena hal itu bisa membersihkan 80 km perjalanan mereka. Meski sahabat baik Flores mencuri geseran, akan tetapi Flores yang tidak mempunyai pilihan lain hanya dapat menuruti apa yang dikatakan Seren. Hai, keesokan harinya Flores dikagetkan dengan pagar kayu yang membentang menutup kalungan
hubungan itu di sini bintik-bintik kecurigaan Flores kebesaran semakin tinggi. Ternyata cairan sudah mengetahui bahwa di jalur tersebut dipasangkan sebuah penghalang. Meski begitu Serum ternyata sudah menyiapkan beberapa buah dinamite untuk meledakkan bom itu. Meski Flores sempat menentang hal tersebut, namun lagi-lagi Seren mengancam dengan mengatakan bahwa mereka harus memutar kembali kapal dan hal itu akan membutuhkan waktu 2 hari untuk sampai ke rumah sakit Times High. Dengan terpaksa Flores lagi-lagi menyetujui ide gilanya Seren, lalu Seren bawa salah satu teman Flores untuk memasangkan dinamite pada pagar tersebut. Setelah selesai memasang dinamite mereka pun langsung menyalakannya dan tiba-tiba ratusan ular berterbangan ke kapal mereka. Faktanya semua yang terjadi adalah rencana dari Seren. Dia juga mengetahui bahwa akan banyak sekali ular yang berterbangan ke kapal tersebut. Hai diisi selin, meledaknya granat membuat hampir semua drum bensin kapal itu lepas ke air dan hanya menyisakan satu drum yang tersisa. Hai keesokan harinya mereka menemukan sebuah bangkai kapal yang terlihat sudah lama ditinggalkan. Lalu Saran dan nahkoda kapal pergi mencari bahan bakar di bangkai kapal tersebut. Lalu Denny yang tidak mau ketinggalan mengambil kameranya dan mulai merekam yang terjadi di sekitaran mereka. Namun yang mereka tidak tahu adalah ada yang sedang mengintai mereka di dalam air. Kemudian mereka mulai memasuki kapal tersebut. Di sini terkuak fakta yang mengejutkan di mana Sharon si nahkoda dan yang bunuh diri di awal film tadi adalah kelompok penangkap ular dan mereka adalah komplotannya Seren. Faktanya siaran ke sana bukan untuk mengambil bahan bakar akan tetapi dia menjadi sebuah alat pancing ular yang biasa mereka gunakan. Hai Helmi beres-beres. Di sisi lain sang nahkoda terpisah dari Seren dan ketika dia hendak keluar dari kapal itu tiba-tiba Hai dan seketika itu dia pun langsung mati. Sementara itu di Kalau Flores mereka masih menunggu kedatangan nahkoda mereka, lalu siaran memperlihatkan segulung kulit ular anaconda dewasa kepada mereka dan dia langsung jelaskan bahwa nahkoda mereka telah mati dimakan anaconda. Flores yang tidak mempercayai apa yang siaran katakan berinisiatif untuk menunggunya sampai dia datang. Singkat cerita malam pun tiba, orang yang ditunggu tidak kunjung ada. Meski tidak percaya namun itulah kenyataannya. Pahitnya kenyataan harus mereka telan mentah-mentah bahwa nahkoda mereka tercinta telah mati di laut monster rawa, yaitu sang anaconda. Malam itu duka masih merundung mereka semua, namun berbeda dengan Sharon, dia malam dokternya salah satu kru milik Flores untuk membantunya menangkap anaconda. Sharon memberinya iming-iming kekayaan yang tiada taraf karena ular anaconda sangat tak ternilai harganya. Akhirnya dia pun rashut iming-iming dari Saran dan mulai berkomplot dengannya. Hai keesokan paginya Seren menembak mati seekor kera yang ternyata akan digunakan untuk memancing anaconda. Mengetahui hal itu Flores langsung marah dan meminta Saran untuk menghentikannya, namun karena sekarang siaran mempunyai dekeng, akhirnya dia berhasil membungkam Flores di kapalnya sendiri. Malamnya Saran dan sekutunya mulai melancarkan aksinya memancing anaconda. Tidak perlu menunggu waktu yang lama anaconda langsung masuk ke dalam perangkap Sharon, namun karena kekuatan anaconda yang puluhan kali lebih kuat dari manusia, Sharon tidak dapat menahan keseimbangannya dan membuat sang monster sungai itu lepas dari kailnya dan tiba-tiba anaconda itu menyerang dengan membabi buta. Hai mesin jahit. Akibat insiden itu satu-satunya sekutu setan harus mati karena keganasan ular anaconda, namun karena kematiannya anaconda itu mulai pergi dan menghilang dari sana sehingga tempat itu menjadi aman dan terkendali kembali. Hai kemudian tiada angin tiada hujan Flores datang menghampiri siaran dan menggodanya dan baru saja mulai pemanasan tiba-tiba faktanya mereka berkomplot untuk menangkap dan meringkus Eren dan hal itu berhasil, namun salahnya mereka tidak membunuhnya dan malah mengikatnya. Hai keesokan harinya Denny yang sedang belajar mengemudikan kapal malah tersangkut di batu yang sangat besar. Hal itu membuat mereka harus turun ke air dan menderek kapalnya. Hai ngomong di sisi lain satu-satunya teman wanita Flores yang mempunyai dendam kesumat kepada siaran berniat membunuhnya, namun karena masih amatiran dan belum cukup berpengalaman membuatnya mati sia-sia dan karena kecerobohannya membuat siaran kembali lepas dari ikatannya dan kematian wanita itu mengundang kehadiran anaconda yang tengah kelaparan. Melihat gerak-gerik air yang mencurigakan membuat semua orang turun ke air kelabakan dan buru-buru naik ke kapal. Hai namun naas salah satu kru Flores harus mati karena mengorbankan dirinya demi menyelamatkan Flores dan Denny. Hai namun kapal pun mereka tidak luput dari mara bahaya karena Sharon sudah menunggu mereka di sana. Akhirnya perkelahian pun terjadi di kapal. Untungnya anaconda dapat melerai mereka dengan menumbangkan sebuah
pohon besar ke kapal namun Denny lagi-lagi terjatuh ke air yang menandakan nyawanya kembali dalam bahaya dan benar saja anaconda tadi langsung menggigit dan melilit tubuh Denny. Untung saja mayat wanita tadi menjadi pengalih perhatian dari si anaconda dan keuntungan lainnya Flores yang telah hatam dengan permainan FF dan PUBG berhasil melakukan headshot dengan menggunakan bedil mimis yang ada di sana. Hai, ketika mereka selamat diri anaconda tiba-tiba datanglah siaran dari langsung melumpuhkan mereka semua. Hai, untung saja Profesor K datang tepat waktu dengan menancapkan sebuah bius di punggung siaran. Kemudian setelah siaran dilumpuhkan mereka langsung membuangnya ke sungai. Hai, lalu mereka melanjutkan kembali perjalanan mereka hingga sampailah mereka ke sebuah pabrik yang sudah usang dan tidak terurus. Dirasa ada bahan bakar di sana. Denny dan Fresh memutuskan untuk menyisir tempat itu dan berharap ada bahan bakar di tempat tersebut dan benar saja terdapat banyak sekali bahan bakar di tempat itu. Musik. Hai, namun naasnya baru saja mereka menemukan bahan bakar tiba-tiba ketika tersadar mereka sudah berada dalam posisi terikat tak berdaya. Kemudian siaran langsung melumuri tubuh mereka dengan darah segar dari kera yang siaran bunuh. Ternyata mereka sudah ada di atas jaring yang bertujuan untuk menangkap anaconda dan mereka digunakan sebagai umpan agar Sharon dapat dengan leluasa menangkap ular itu. Dan beberapa saat kemudian ular raksasa itu langsung datang ke arah mereka. Dengan sekuat tenaga mereka mencoba lari dari ular itu, namun baru saja mereka berdiri ular itu langsung melilit dan bersiap untuk memakan mereka berdua. Oh gitulah pokoknya. Melihat hal itu Cher langsung menarik jarinya dan membuat ular itu tak berdaya. Kemudian motor lewat. Hai anjing melihat kali itu siaran langsung menarik jarinya dan membuat ular itu tak berdaya. Kemudian dia mengikat tali jaring itu sebuah pipa di sana. Akan tetapi anaconda yang terlalu kuat dapat dengan mudah melepaskan diri dari jaring milik Seren. Alhasil anaconda yang tadinya melilit Denny dan Flores langsung mengejar eceran dan kemudian membunuhnya. Musik. Hai, video mesum melihat kesempatan emas itu mereka berdua langsung kabur dari sana. Namun karena anaconda itu tidak mau buruan lainnya lepas, si anaconda pun langsung model Flores sampai ke cerobong bangunan itu. Untungnya Denny yang terhindar dari kejaran anaconda langsung menolong Flores dengan menancapkan balincong tepat di ekornya sesuai itu sehingga membuatnya tidak bisa bergerak. Kemudian Dedi membakar gedung itu dan membuat anaconda terbakar bersamanya. Hai, mushrooms banget acara Resto and Lounge. Hai dirasa ular itu sudah mati mereka pun langsung bergegas pergi ke kapal untuk melanjutkan kembali perjalanannya. Namun tiba-tiba yoyo di Indonesia. Untungnya Denny dengan sebuah kapak yang digenggamnya benar-benar berhasil membunuhnya. Hai, setelah semua benar-benar selesai mereka pergi menghampiri Chanyol dan Chanyol pun tersadar ketika mereka keluar dari kapalnya. Terlihat satu persatu perahu milik suku Shirishama berdatangan, kemudian mereka mengabadikan momen itu dengan berselfie ria bersama. Hai, tamat ending yang sangat mengkondakkan. Apanya? Pesan yang bisa kita ambil dari film ini adalah jika tidak berpengalaman jangan main di hutan mes saja, di mall yang mewah. Apa sih anjing, pesan apa gitu? Terserah sebetulnya ajalah, biar aja pusing. Makanya ini nih, kalau alasannya saya tidak jarang jarang suka main ke luweng itu, ke hutan itu, takut kayak gitu. Teman saya suka sih main ke walungan, ke sungai-sungai jualan. Hehehe, ada itu, enggak cuma celana street. Tahulah kalau daerah Jombang, kalau itu mah dijamin aman, paling ada biawak doang. Kalau di daerah-daerah saya mah sungainya, kecuali kalau di yang belum terjamah oleh saya tuh, belum terjamah oleh beberapa orang. Sungai enggak ngeri juga kayak kucing trekking gitu buat rega besi. Apa sih gunung-gunung itu istilahnya? Iya gitulah, adventure gitu tuh, mendaki gitu, ngeri-ngeri. Ada anaconda sama Godzilla ning di gunung gede. Gila bangsat Barsak, udah ngopi dulu anjir, udah kering ini tenggorokan deh, saya mau ngopi dulu. Jaga kesehatan. Oke, baik-baik ya, kesehatan, semoga selalu sukses dan bye-bye.
Hai aku oke Facebook Mama Wisma di awal kita akan diperlihatkan seorang pria yang tengah ketakutan sambil menaiki puncak kapal di mana dia sedang menghindari seekor hewan melata yang sangat buas. Hewan Hai dirasa tidak ada harapan, pria tersebut pun memilih untuk mengakhiri hidupnya. Kemudian Sim berpindah ke sebuah hotel sederhana di pedalaman hutan Amazon. Dia adalah teori Flores, seorang arkeolog yang sedang melakukan riset tentang keberadaan suku pedalaman yang telah lama menghilang di sungai Amazon. Ini adalah Profesor Kel, seorang pacar sekaligus orang yang mempunyai tujuan yang sama dengan Flores. Mereka berdua berniat menemukan suku Siri sampai dan menemukan sebuah video dokumenter sebagai bukti akan keberadaan suku itu. Keesokan harinya mereka pun mengumpulkan personil untuk memulai ekspedisinya menelusuri sungai Amazon. Flores membawa produksi serta membawa seorang nahkoda yang sangat mengetahui tentang seluk-beluk sungai Amazon, dan berangkatlah mereka semua menuju sungai terbesar di dunia, musik. Hai, namun di tengah jalan hujan yang disertai dordar gelap menyambut kedatangan mereka ke sungai Amazon. Lalu samar-samar terdengar suara orang yang meminta pertolongan. Ternyata ada seorang lelaki parubaya yang sedang terjebak di sungai itu. Dia meminta mereka untuk menolongnya karena kapal yang ditumpanginya rusak dan sudah tidak dapat dipergunakan lagi, dan dengan senang hati Profesor Kalau beserta kru langsung menyelamatkannya. Laki-laki itu bernama Sharon, dan tampaknya si nahkoda kapal mengetahui siapa Sharon dan mereka seperti saling mengenal satu sama lain. Hai, keesokan harinya Seri menunjukkan kepiawaiannya dalam menangkap ikan dan hal itu membuat semua orang kagum terhadapnya. Setelah sesi kenalan sudah selesai, Profesor Ki mengatakan bahwa dia sedang mencari suku pedalaman Siri Simak. Karena hal tersebut membuat Profesor Kalau tidak dapat menghantarkan Seren pulang, namun ternyata Siaran mengetahui tentang keberadaan suku itu. Kemudian mereka meminta agar Seren bisa menjadi petunjuk jalan bagi mereka untuk menemukan keberadaan suku pedalaman tersebut. Singkat cerita, malam pun tiba. Ketika di dalam kapal suasana aman terkendali dan nampaknya keadaan di luar tidak baik-baik saja karena terlihat ada seekor hewan melata dengan ukuran yang sangat besar tengah mengincar jaguar dan memangsanya. Hai, faktanya kini mereka sudah berada di zona merah sungai Amazon. Keesokan paginya mereka menemukan sebuah patung ular yang sedang memangsa manusia. Ternyata itu adalah patung buatan suku Siri sama, musik. The Stolen. Hai, mereka juga mendewakan ular Anaconda sebagai dewa penjaga bagi mereka, dan kemudian Serum menceritakan sebuah kisah tentang Siri sama. Akan tetapi Profesor yang merasa lebih tahu tentang cerita itu mengatakan bahwa cerita itu milik suku Maku. Halo Seren, yang merasa kesal kepada Akil, meminta agar dia diturunkan di desa selanjutnya. Hai, malam harinya sepasang insan yang sedang dimabuk cinta ini meminta izin kepada Flores untuk merekam suara yang ada di hutan. Kemudian setelah mendapatkan izin dari Flores mereka pun pergi ke dalam hutan, namun faktanya mereka tidak mampu lagi menahan hasrat untuk bercocok tanam malam itu. Tapi tiba-tiba untung saja Serang datang menyelamatkan mereka. Ternyata itu adalah sosok Bagong yang sedang tersesat di antara hutan belantara sungai Amazon. Lalu mereka pun bergegas kembali ke kapal, dan setelah kejadian itu Ker melarang siapapun pergi dari kapal di malam hari. Keesokan paginya mereka mendapatkan suatu masalah di mana tali pengikat kapal itu tersangkut di baling-baling sehingga salah satu dari mereka harus memotongnya. Kemudian Kalau dengan segudang kesombongannya memutuskan untuk menyelam dan memotong tali itu sendirian. Hai, namun sialnya ada seekor tawon beracun yang masuk ke dalam mulut kecil dan hal itu hampir membunuhnya. Untung saja Cher memiliki keahlian di bidang P3K yang mampu menyelamatkan nyawa Kel dan Flores yang takut terjadi apa-apa. Kaudakyo meminta nahkoda untuk langsung pergi ke rumah sakit. Kemudian Siaran menyarankan agar melewati jalur yang biasa dilalui karena hal itu bisa membersihkan 80 km perjalanan mereka. Meski sahabat baik Flores mencuri geseran, akan tetapi Flores yang tidak mempunyai pilihan lain hanya dapat menuruti apa yang dikatakan Seren. Hai, keesokan harinya Flores dikagetkan dengan pagar kayu yang membentang menutup kalungan itu. Di sini bintik-bintik kecurigaan Flores kebesaran semakin tinggi. Ternyata cairan sudah mengetahui bahwa di jalur tersebut dipasangkan sebuah penghalang. Meski begitu Serum ternyata sudah menyiapkan beberapa buah dinamite untuk meledakkan bom itu. Meski Flores sempat menentang hal tersebut, namun lagi-lagi Seren mengancam dengan mengatakan bahwa mereka harus memutar kembali kapal dan hal itu akan membutuhkan waktu 2 hari untuk sampai ke rumah sakit Times High. Dengan terpaksa Flores lagi-lagi menyetujui ide gilanya Seren. Lalu Seren
Seren bawa salah satu teman Flores untuk memasangkan dinamite pada pagar tersebut. Setelah selesai memasang dinamite mereka pun langsung menyalakannya dan tiba-tiba ratusan ular berterbangan ke kapal mereka. Faktanya semua yang terjadi adalah rencana dari Seren. Dia juga mengetahui bahwa akan banyak sekali ular yang berterbangan ke kapal tersebut. Diisi Selin meledaknya granat membuat hampir semua drum bensin kapal itu lepas ke air dan hanya menyisakan satu drum yang tersisa. Keesokan harinya mereka menemukan sebuah bangkai kapal yang terlihat sudah lama ditinggalkan. Lalu Saran dan nahkoda kapal pergi mencari bahan bakar di bangkai kapal tersebut. Lalu Denny yang tidak mau ketinggalan mengambil kameranya dan mulai merekam yang terjadi di sekitaran mereka. Namun yang mereka tidak tahu adalah ada yang sedang mengintai mereka di dalam air. Kemudian mereka mulai memasuki kapal tersebut. Di sini terkuak fakta yang mengejutkan di mana Sharon si nahkoda dan yang bunuh diri di awal film tadi adalah kelompok penangkap ular dan mereka adalah komplotannya Seren. Faktanya siaran ke sana bukan untuk mengambil bahan bakar akan tetapi dia menjadi sebuah alat pancing ular yang biasa mereka gunakan. Helmi beres-beres di sisi lain sang nahkoda terpisah dari Seren dan ketika dia hendak keluar dari kapal itu tiba-tiba dan seketika itu dia pun langsung mati. Sementara itu di Kalau Flores mereka masih menunggu kedatangan nahkoda mereka lalu siaran memperlihatkan segulung kulit ular anaconda dewasa kepada mereka dan dia langsung jelaskan bahwa nahkoda mereka telah mati dimakan anaconda. Flores yang tidak mempercayai apa yang siaran katakan berinisiatif untuk menunggunya sampai dia datang. Singkat cerita malam pun tiba, orang yang ditunggu tidak kunjung ada. Meski tidak percaya namun itulah kenyataannya. Pahitnya kenyataan harus mereka telan mentah-mentah bahwa nahkoda mereka tercinta telah mati di laut monster rawa yaitu sang anaconda. Malam itu duka masih merundung mereka semua namun berbeda dengan Sharon. Dia malam dokternya salah satu kru milik Flores untuk membantunya menangkap anaconda. Sharon memberinya iming-iming kekayaan yang tiada taraf karena ular anaconda sangat tak ternilai harganya. Akhirnya dia pun rasut iming-iming dari Saran dan mulai berkomplot dengannya. Keesokan paginya Seren menembak mati seekor kera yang ternyata akan digunakan untuk memancing anaconda. Mengetahui hal itu Flores langsung marah dan meminta Saran untuk menghentikannya namun karena sekarang siaran mempunyai dekeng akhirnya dia berhasil membungkam Flores di kapalnya sendiri. Malamnya Saran dan sekutunya mulai melancarkan aksinya memancing anaconda. Tidak perlu menunggu waktu yang lama anaconda langsung masuk ke dalam perangkap Sharon. Namun karena kekuatan anaconda yang puluhan kali lebih kuat dari manusia Sharon tidak dapat menahan keseimbangannya dan membuat sang monster sungai itu lepas dari kailnya dan tiba-tiba anaconda itu menyerang dengan membabi buta. Mesin jahit. Akibat insiden itu satu-satunya sekutu setan harus mati karena keganasan ular anaconda. Namun karena kematiannya anaconda itu mulai pergi dan menghilang dari sana sehingga tempat itu menjadi aman dan terkendali kembali. Kemudian tiada angin tiada hujan Flores datang menghampiri siaran dan menggodanya dan baru saja mulai pemanasan tiba-tiba faktanya mereka berkomplot untuk menangkap dan meringkus Eren dan hal itu berhasil. Namun salahnya mereka tidak membunuhnya dan malah mengikatnya. Keesokan harinya Denny yang sedang belajar mengemudikan kapal malah tersangkut di batu yang sangat besar. Hal itu membuat mereka harus turun ke air dan menderek kapalnya. Ngomong di sisi lain satu-satunya teman wanita Flores yang mempunyai dendam kesumat kepada siaran berniat membunuhnya namun karena masih amatiran dan belum cukup berpengalaman membuatnya mati sia-sia dan karena kecerobohannya membuat siaran kembali lepas dari ikatannya dan kematian wanita itu mengundang kehadiran anaconda yang tengah kelaparan. Melihat gerak-gerik air yang mencurigakan membuat semua orang turun ke air kelabakan dan buru-buru naik ke kapal. Namun naas salah satu kru Flores harus mati karena mengorbankan dirinya demi menyelamatkan Flores dan Denny. Namun kapal pun mereka tidak luput dari mara bahaya karena Sharon sudah menunggu mereka di sana. Akhirnya perkelahian pun terjadi di kapal. Untungnya anaconda dapat melerai mereka dengan menumbangkan sebuah pohon besar ke kapal namun Denny lagi-lagi terjatuh ke air yang menandakan nyawanya kembali dalam bahaya dan benar saja anaconda tadi langsung menggigit dan melilit tubuh Denny. Untung saja mayat wanita tadi menjadi pengalih perhatian dari si anaconda dan keuntungan lainnya Flores yang telah hatam dengan permainan FF dan PUBG berhasil melakukan headshot dengan menggunakan bedil mimis yang ada di sana. Ketika mereka selamat diri anaconda tiba-tiba datanglah siaran dari langsung melumpuhkan mereka semua. Untung saja Profesor K datang
datang tepat waktu dengan menancapkan sebuah bius di punggung siaran, kemudian setelah siaran dilumpuhkan mereka langsung membuangnya ke Sungai Hai, lalu mereka melanjutkan kembali perjalanan mereka hingga sampailah mereka ke sebuah pabrik yang sudah usang dan tidak terurus, dirasa ada bahan bakar di sana. Danny dan Fresh memutuskan untuk menyisir tempat itu dan berharap ada bahan bakar di tempat tersebut, dan benar saja terdapat banyak sekali bahan bakar di tempat itu. Musik Hai, namun naasnya baru saja mereka menemukan bahan bakar, tiba-tiba ketika tersadar mereka sudah berada dalam posisi terikat tak berdaya, kemudian siaran langsung melumuri tubuh mereka dengan darah segar dari kera yang siaran bunuh. Ternyata mereka sudah ada di atas jaring yang bertujuan untuk menangkap anaconda dan mereka digunakan sebagai umpan agar Sharon dapat dengan leluasa menangkap ular itu, dan beberapa saat kemudian ular raksasa itu langsung datang ke arah mereka. Dengan sekuat tenaga mereka mencoba lari dari ular itu, namun baru saja mereka berdiri ular itu langsung melilit dan bersiap untuk memakan mereka berdua. Oh gitulah pokoknya. Melihat hal itu, Cher langsung menarik jarinya dan membuat ular itu tak berdaya. Kemudian motor lewat. Hai anjing melihat kali itu siaran langsung menarik jarinya dan membuat ular itu tak berdaya. Kemudian dia mengikat tali jaring itu sebuah pipa di sana, akan tetapi anaconda yang terlalu kuat dapat dengan mudah melepaskan diri dari jaring milik Seren. Alhasil anaconda yang tadinya melilit Danny dan Flores langsung mengejar eceran dan kemudian membunuhnya. Musik Hai, video mesum melihat kesempatan emas itu mereka berdua langsung kabur dari sana, namun karena anaconda itu tidak mau buruan lainnya lepas, si anaconda pun langsung model Flores sampai ke cerobong bangunan itu. Untungnya Danny yang terhindar dari kejaran anaconda langsung menolong Flores dengan menancapkan balincong tepat di ekornya sesuai itu sehingga membuatnya tidak bisa bergerak. Kemudian Daddy membakar gedung itu dan membuat anaconda terbakar bersamanya. Hai, mushrooms banget acara Resto and Lounge. Hai dirasa ular itu sudah mati, mereka pun langsung bergegas pergi ke kapal untuk melanjutkan kembali perjalanannya. Namun tiba-tiba yoyo di Indonesia. Untungnya Danny dengan sebuah kapak yang digenggamnya benar-benar berhasil membunuhnya. Hai, setelah semua benar-benar selesai mereka pergi menghampiri Chanyol dan Chanyol pun tersadar ketika mereka keluar dari kapalnya. Terlihat satu persatu perahu milik suku Shirishama berdatangan, kemudian mereka mengabadikan momen itu dengan berselfie ria bersama. Hai, tamat ending yang sangat mengkondakkan. Apanya? Pesan yang bisa kita ambil dari film ini adalah jika tidak berpengalaman jangan main di hutan mes saja, di mall yang mewah. Apa sih anjing, pesan apa gitu? Terserah sebetulnya ajalah, biar aja pusing. Makanya ini nih, kalau alasannya saya tidak jarang suka main ke luweng itu, ke hutan itu, takut kayak gitu. Teman saya suka sih main ke walungan, ke sungai-sungai jualan. Hehehe, ada itu, enggak cuma celana street. Tahulah kalau daerah Jombang, kalau itu mah dijamin aman, paling ada biawak doang. Kalau di daerah-daerah saya mah sungainya, kecuali kalau di yang belum terjamah oleh saya tuh, belum terjamah oleh beberapa orang. Sungai enggak ngeri juga kayak kucing trekking gitu buat rega besi. Apa sih gunung-gunung itu istilahnya? Iya gitulah, adventure gitu tuh, mendaki gitu, ngeri-ngeri. Ada anaconda sama Godzilla ning di gunung gede. Gila bangsat Barsak, udah ngopi dulu anjir, udah kering ini tenggorokan deh, saya mau ngopi dulu. Jaga kesehatan. Oke baik-baik ya, kesehatan, semoga selalu sukses dan bye-bye.